Kalau lu mau jadi kaya nih semua dengerin gue ya. Satu pekerjaan, satu investasi ya. Bener. What can be so hard, bro? Satu lagi hobi ya biasanya. Saya boleh hobi satu. Nah, siang hari ini kita mau bahas banyak bro ya. Jadi bakal ada penelpon ya yang kan nelpon. Gimana kalian semua ya? Jadi kita akan berbagi materi ya bro ya. Yes. Gimana nih? Oke, mau langsung aja ke pertanyaan pertama. Boleh lah ya. Udah siap ya? Ya. Coba kita telepon dulu ya. Pertanyaan pertama. Ada yang nanya, cara nelfon gimana? Kalian tinggal gabung di Discord kita. Itu kadang nanti kita kasih form di situ untuk pengisian pertanyaan. Jadi jangan lupa kalian klik Discord ya. Itu di linknya ada tuh di bawah tuh. Gabung ke komunitasnya. Nah nanti itu di sana lu bisa nelpon ya. Bisa nelpon. Gratis, nelpon gratis ya. Udah? Apakah sudah ditelepon penelpon pertama? Belum. Waduh. Lama nih kayaknya penelpon ini. Cara biar ditelepon gimana? Kalian tinggal isi yang benar ya sesuai kriteria bro. Karena banyak yang ngisi ngasal juga. Kalau ngisi ngasal ya otomatis kalian gak akan difilter sama tim kita untuk bisa nelpon. Jadi isinya yang benar gitu. Banyak orang Malaysia bro tadi di sini. Iya, enak nasi kandar bro. Iya, nasi kandar enak ya. Lama banget ini. Iya, orangnya kagak telepon nih. Ada yang minta bro, request bikin episode bahas sejarah keuangan. Mungkin nanti kita bikin ya bro, di channel Ternak Keuangan kali ya, kita bikin nanti. Ya. Nah oke, mungkin sambil kita nunggu penelpon yang lama sekali nih bro. Yes. Kita bahas sedikit kali ya mengenai kondisi makro sekarang. Kemarin kan baru selesai ya, banyak tarif-tarifnya juga. Dan kemarin sempat ada yang S&P sempat mengalami rally sebentar terus koreksi lagi ya. Yes. Jadi gimana kalau view lu kalau kita lihat sekarang dari S&P 500 itu secara teknikal apa yang dilihat sekarang? Oke, ya. Kita bisa ya lihat ke SPX ya. Sekarang memang kita membentuk ya setiap hari yang namanya fase price discovery di mana kita sedang mengalami rally ya. Rally-nya pun juga ada kecenderungan ya mengalami kelanjutan. Cuman ya memang orang banyak yang skeptical juga ya kadang dengan kebijakan yang ada sekarang. Ya. Kenapa? Karena ya kita harusnya ya segera memperoleh additional move lagi naik ke atas ya untuk S&P. Karena kalau enggak ya ini rawan ya terjadi yang namanya koreksi ya karena takutnya dia di sini melakukan ya yang namanya deviasi dan harga turun ya lagi ke bawah. Jadi kita harus memantau ya karena kalau S&P koreksi kayaknya hampir semua aset spekulasi ya di dunia ini pasti koreksi soalnya. Iya. Kita ngomongin soal aset spekulasi ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang dari segi Bitcoin sendiri bro. Market kripto kan belakangan sedang mengalami ya mini rally ya. Yes. Coba apa yang kita bisa lihat dari historical data yang sudah terjadi? Oke. Kalau Bitcoin ya kita ngomongin Bitcoin itu sudah mencapai target kita di siklus ini. Kita bilang ke teman-teman bahwa target pertama kita ya Bitcoin itu di angka 100.000 dan udah tercapai bro. Bitcoin di 100.000 itu target pertama. Target kedua kita di siklus ini sebenarnya di 120.000 dan sudah tercapai juga. Jadi saya secara pribadi kapan waktu kita bikin target 120.000 ya? Kita bikin target di tahun yang lalu. Ya. Dan kita ngomongnya
setidaknya ya Oktober 2025 itu 120.000. Yang mana ini Juli kan udah tercapai ya, berarti tercapai lebih cepat lah ya. Yes, targetnya jauh lebih cepat. Oke. Jadi view saya gimana ya? Saya kan memang ngomong ya kalau target saya pribadi kan sudah met ya bro, sudah terpenuhi. Saya juga udah cukup happy ya dengan gains Bitcoin dari ya kita ngomong dari 16.000 ke 120.000 ya. What more you could ask ya, maksudnya. Betul. Itu sudah sangat extraordinary, kita ngomong sebagai suatu aset yang diakui global naik segitu banyak ya. Dan sekarang ya tepat di 120.000 ya Bitcoin ya, kita ngomong ya mengalami yang namanya bearish close ya di weekly chart ya kita ngomong. Ya. Dan kalau kita lihat juga ya ke beberapa indikator ini karena trading view-nya masih baru ya. Saya pakai alternate account, oke. Mungkin kita masukkan ya indikator baru. Saya melihat ya di sini Bitcoin ada yang namanya bearish divergence. Ya. Bearish divergence itu keadaan ya ketika harga ya ini kecenderungan, oke kita ngomong dia mengalami kenaikan ya kecenderungannya. Sementara di sisi yang lain dari osilator sendiri ini mengalami yang namanya penurunan. Jadi ada perbedaan ya antara harga dan juga osilatornya ya. Ini saya rubah warna lain. Nah, ini keadaan ya yang harusnya ya kita patut ya mewaspadai ya dengan Bitcoin karena memang 120.000 yaitu kan tercapai dan harga ya langsung membentuk ya namanya bearish candle close di weekly chart di angka 120.000. Jadi ya patut diwaspadai ya dengan S&P yang mana karena gini di Agustus nanti akan banyak sekali ya yang satu ya kebijakan apakah rate cut atau tidak ya itu sangat mempengaruhi juga kebijakan tarif lanjutan plus juga ya kalau kita ngomong tentang kripto ini kan Genius Act ya sedang lagi digodok ya dalam artian kita akan soon enough ya tahu dia bakal digodok lagi atau enggak ya. Kalau itu terjadi ya itu sangat mempengaruhi ya outlook kita semua ya terhadap market kripto. Nah kalau kita ngomong global market ya, teman-teman harus tahu bahwa faktor paling penting di global market sekarang itu pastinya tarif. Jadi all eyes itu on tarif. Nah banyak yang nggak ngerti apa sih dampaknya tarif ini ke US. Udah pasti dari revenue dari tarif yang di-generate. Pasti. Oke, simpelnya gini. Kita bisa pukul rata ya, misalnya average dikenain tarif ke satu dunia, ini nggak ngomong, kan negara yang lebih tinggi, Indonesia di 19% dan segala macam. Kita, let's say kita ngomong average tarif akhirnya kena dealnya di 20% ya. Ya. Annual importnya US bro, itu 3,4 triliun US dollar. Jadi kalau dia tarifin dari 20%, itu bisa bring tarif revenue sampai 680 billion US dollar. Which is ballsy move ya, by Donald Trump ya. Jadi setelah April ini kita akan melihat bahwa US akan mendapatkan pendapatan tarif yang tadi sesuai prediksi gue mungkin di sekitar 680 miliar US dollar. Dan ini pastinya berdampak positif bro ke ekonomi US, which is pasti akan antar flow-nya ke S&P. Yes, karena kan gini tarif itu kan jelas meningkatkan harga. Ya. Kalau harga meningkat ya pasti sebenarnya ada inflasi. Betul. Teman-teman juga harus paham juga kalau inflasi itu tidak sepenuhnya buruk. Betul. Karena inflasi itu juga salah satu indikator yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau orang permintaan jauh lebih tinggi ya dengan harga yang lebih tinggi ya pasti ekonomi bertumbuh lah ya. Ya, betul. Jadi memang kalau ya ekonomi bertumbuh dan kita memperoleh yang namanya additional ya liquid injection di market, ya itulah kenapa Trump sekarang udah ngancam-ngancam Powell juga kan buat kayak rate cut sekarang kalau nggak dipecat ya. Dan kita bisa lihat ya dari segi domestic liquidity-nya juga. Ya. Para policy maker ini masih mendebatkan apa yang harus mereka lakukan sekarang, tapi menurut gue ini berdampak positif ke ekonomi domestiknya US ya. Jadi secara proyeksi biasanya kalau US naik, negara superpower adidaya seperti US naik, itu banyak aset-aset yang ikut bro. Contohnya seperti akibat dari tarif ini juga salah satunya yang berdampak ke aset langka seperti Bitcoin juga. Ya. Gold pun juga rally ya. By the way. Gold pun juga rally. Jadi kita mungkin coba lihat secara teknikal bro. Dari gold itu seperti apa sekarang? Yes.
Oke, ya. Ini setup baru harus ini ya, belum banyak yang dirubah. Oke, jadi kita lihat ya. Gold. Kenapa tuh setup baru, bro? Ya karena saya bikin double account ya di Mac-nya ya. Account untuk live stream juga, account untuk kerja ya. Jadi biar nggak kecampur. Nah, Gold kita bilang ke teman-teman ya. Ya kita ngomong ya, setup lagi indikatornya. Nah, kita bilang ke teman-teman ya, kapan ya terakhir live ya? Udah agak lama ya. Kita bilang Gold ya weekly chart dia masih dalam fase continuation ya. Waktu itu Gold drop ya ke harga 3.300 ya. Terus kita juga bilang waktu itu still a good buy ya. Mengapa? Karena kita ini masih drive by uncertainty ya, keadaan dunia. Dan by cycle ya, Gold ini kan merupakan komoditas yang paling unggul ya, komoditas yang menjadi safe haven ya semua pelaku pasar. Jadi dengan keadaan yang nggak pasti seperti ini ya, geopolitik on off, kita rasa Gold masih bisa menjadi salah satu peluang ya. Apalagi kalau teman-teman ngomongnya Gold ya sebagai store of value jangka panjang, ya nggak ada salahnya juga punya exposure di sini. Ya. Dan ini kalau kita lihat ya bro ya, kan kemarin Bitcoin sempat rally dan altcoin yang lain banyak yang ikut rally juga, dan di saat altcoin itu rally ada beberapa pemain besar seperti Tom Lee kemarin yang bikin ETH punya, dan kalau kita lihat dari over counter marketnya juga ETH sudah barangnya tipis ya bro ya. Ya, Wall Street juga udah mulai bullish ya dengan Ethereum. Ya, dan salah satu investor yang sempat viral di 2021, Cathie Wood kemarin juga sempat masuk bro dengan ETF 7,8 billion dolarnya di Tom Lee punya MSTR-nya ETH lah orang bilangnya. Yes. MicroStrategy ETH. Nah, menurut lo apakah ini sustainable? Apakah ini cuma fasad jangka pendek aja kenaikannya? Oke, ya. Kita ngomongin Ethereum ya. Kita juga ngomongin ya seluruh pergerakan di market altcoin yang mana kita udah kasih call juga ya untuk ETH ya. Potensi buy waktu ada di harga 1.700 dan udah naik ya lebih dari double ya kalau kita ngomong kenaikan dari Ethereum. So far so good ya, karena memang waktu ETH ada di harga range 1.500 ya, kita lihat memang banyak sekali flow institusi yang masuk. Iya. Dan kalau kita lihat juga portofolio dari Donald Trump ya melalui ya proxy-nya WLFI, World Liberty Financial, itu mayoritas juga di Ethereum. Yeah. Meskipun kalau sekarang kita ngomongin altcoin ini relatively udah overextended. Yeah. Bitcoin ada bearish divergence ya, cukup harus waspada dan hati-hati karena ketika orang kembali euforia ya dan berekspektasi yang tinggi banget ya terhadap berbagai aset-aset spekulatif, saya rasa ya harusnya kita mulai ngerem ya. Karena kalau Bitcoin koreksi dikit, altcoin bisa ke flush 30-40% dari range ini. Jadi ya ETH sama ya. Kalau kita ngomong dia juga di weekly chart juga udah mendekati ya bro yang namanya range high. Range high itu area di mana ya kita perlu ya meningkatkan kewaspadaan, bukan sebagai suatu larangan ya untuk melakukan aksi apapun, tapi kita bisa melihat ya ini udah dia mendekati dekat-dekat 4.000 loh. Ya. Jadi kalau kita ngomong ini apakah area yang ideal untuk beli, enggak ya. Karena kita udah bahas ya potensi kenaikan ETH itu ketika harga di 1.700 ya untuk member kita di Akademi Kripto. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu kira-kira ke depannya market tuh arahnya kemana, makro pertama yang teman-teman harus perhatikan yang paling signifikan itu adalah tarif. Jadi kemarin sempat banyak yang nanya bro, komentar kita terhadap tarif Indonesia di 19% itu seperti apa? Jawaban itu sangat bagus ya. Karena itu di bawah Laos, di bawah Myanmar, di bawah Kamboja, di bawah Thailand bro. Dan itu merupakan good deal yang di-strike, di mana ini sebenarnya new normal bro, gue sebutnya. New normal di mana kalian harus tahu bahwa tarif 0 itu sebenarnya sekarang 10%. Jadi kalau kayak Singapura ya, di strike di lama Trump itu 10, itu sebenarnya sama dengan 0 gitu. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari Jepang juga kan, Jepang akhirnya auto manufacturing-nya dikenain deal-nya di 15% dan akibatnya
saham-saham di Jepang tuh banyak yang rally, bro. Yes. Jadi Indonesia itu sebenarnya bagus untuk dapat 19%. Itu sama dengan Filipina ya, bro, ya kemarin ya. Kemarin jadi baru Filipina. Vietnam itu benchmarking dunia di 20%, Malaysia 25%, Korea Selatan tuh 25%, Thailand 36%, Kamboja 36%, Myanmar itu 40%, Laos juga 40%, sedangkan Singapura itu 10%. Jadi teman-teman harus watch ini. Kira-kira tarif ini perkembangannya seperti apa? Karena itu akan berdampak sangat besar ke liquidity apalagi di industri pasar modal. Nah, mungkin kita udah boleh ini kali ya, apa namanya? Nelpon ya. Jadi kira-kira outlook-nya seperti itu kalau dari makro sekarang. Jadi kalau kalian tanya bagaimana pendapat kita terhadap tarif 19%, menurut kita is a very good deal untuk Indonesia. Yuk. Udah bisa ditelepon? Suaranya belum keluar. Halo. Ya, halo. Dengan siapa namanya? Ya. Halo, selamat siang Bro Tim, Bro Kakak. Perkenalkan nama saya Ari, umur 27 tahun. Sekarang penghasilannya $5.000 per bulan. Berapa? Sorry. Namanya Ari? Yes. 27 tahun? Ya, lanjut. Penghasilan rata-rata sebulan $5.000 sekarang. Ya. Pekerjaan sebagai sushi chef. Oke. Sekarang aset liquid saya ada Bitcoin 1. Ya. Di saham Indo ada 545 juta. Cash sekarang ada 1,8 M. Pertanyaannya, goal saya mau mencapai aset liquid $1 juta di umur 30. Oke, jadi 3 tahun. Dengan kondisi itu tahun depan saya akan balik Indo for good. Itu bisa dapat pendapatan yang sama nggak dengan jadi sushi chef di Indonesia? Oh, kayaknya nggak bisa dong. Oke. Lanjut. Iya, pertanyaan itu dong. Pengen capai aset liquid $1 juta di umur 30. Oke. Jadi kamu kan kondisi sekarang punya 81 juta kan? Per bulannya? Iya, sekitar gitu. Tapi bersihnya paling tinggal bisa 2.000-an sebulan lah. 2.000-an? Iya. Tapi kamu mau dalam waktu 3 tahun, kamu ada apa rencana untuk buka restoran kah? Atau apa cari income yang lain? Belum. Soalnya saya kan udah di sini udah hampir 9 tahun ya. Jadi pulang Indo itu nanti baru lihat, nggak ada rencana sih. Nanti pulang Indo mungkin mau lihat ada peluang apa gitu. Oke. Jawabannya impossible ya bro ya? Kalau misalnya dengan apa namanya kondisi sekarang, kamu berarti kan asetnya kamu punya 1 Bitcoin tuh berarti 1,8, 1,9 lah kita apa ngomong fluktuatif ya kan? Kamu punya 545 juta, kamu punya cash 1,8 miliar. Kamu kalau kerja tabung semua duit kamu, 81 juta itu kamu tabung terus selama 3 tahun. Dengan ekspektasi return itu 15%. Kamu baru hit 3 miliaran kan harusnya. 3,5 miliar harusnya. Ditambah aset kamu ini, sedangkan target kamu 15 miliar. Ada cash yang belum dipakai itu, liquid itu 1,8. Iya, tapi gini, kita selalu ngajarin ya bro ya, expected return itu nggak lebih dari 10-15% tentunya. Jadi kamu jangan ngincar terlalu besar, karena itu akan meresikokan portofolio kamu yang besar kan? Iya sih, iya, benar-benar. Jadi kalau target kamu dari 2030 untuk dapat $1 juta itu tidak realistis, kecuali kamu bisa mendapatkan income yang lebih besar. Dan kalau kamu bilang tadi kan savings rate kamu paling cuma bisa $2.000 kan? Iya, rata-rata gitu lah. Iya, kalau kamu skenario yang kamu punya 81 juta per bulan untuk kamu tabung terus, itu paling cuma 3 miliaran bro, jadi nggak nyampe sih. Plus juga ya terlalu early ya, kamu punya 1,8 miliar cash ya. Iya. Dan
nggak produktif sama sekali. Kamu punya plan nggak itu cashnya mau diapain? Karena kan itu modal yang lumayan juga loh. Misalkan kamu pulang ke Indo terus di sini bikin restoran sushi udah bisa loh 1,8 M. Ya. Kamu ada plan nggak dengan itu? Untuk kamu kan gini, oke. Kalau kamu mau target pakai, kamu kan ada dua jalur. Sekarang kamu skillnya apa? Bikin sushi kan? Iya, skillnya bikin sushi. Nah, ini kalau misalnya saya pribadi ya, saya nggak akan coba untuk cari dari segi investasinya kamu untuk mendapatkan $1 juta. Pastinya kamu harus berbisnis kan? Dengan 1,8 miliar tadi, atau dengan aset liquid yang kamu punya, kalau kamu benar-benar yakin dengan skill kamu, itu kamu bisa bikin perusahaan, kamu bisa bikin restoran gitu. Di mana restoran yang kamu bikin itu mungkin nggak 100% kamu own, tapi ada investor, tapi kamu yang operate. Karena duitnya mungkin belum cukup untuk bikin restoran yang bagus. Dari situ itu baru kemungkinan equity dari bisnis kamu itu menghasilkan kamu sampai $1 juta. Tapi kalau misalnya kamu cuman nabung ya bro ya? Ya nggak mungkin. Ya. Kamu nabung 81 juta terus nih, kamu nggak makan, kamu nggak minum, kamu nggak ada pengeluaran. Dengan compounded 10-15% itu 8 tahun loh. Kamu baru hit itu. Jadi itu di 2035 kamu baru hit itu tanpa kamu makan, tanpa kamu minum, tanpa kamu ngapain. Jadi basically impossible kalau targetnya dalam waktu 3 tahun. Kenapa dia ada urgensi nggak? Kenapa $1 juta harus dalam 3 tahun? Ya mungkin mimpi stigmanya. Nggak ada sih, cuman pengen goalnya capai $1 juta dulu. Itu angka psikologis banyak orang sih. Iya, angka psikologis. Ada 2 opsi ya kamu ya. Kan, ini kamu kerja di luar, pagi kamu mau pulang kan? Ini kamu lanjut kerja. Iya, mau pulang. Kerja terus investasi kan? Iya. Ini kamu cari kerjaan yang bisa 81 juta. Ini kenapa gede banget ya? Bersih. Ini kamu bakal dapat di 8 tahun plus. 8 tahun plus. Ini bisa dikecilin nggak sih? Terus? Apa ya? Sini. Jelek banget gede begini. Gendut-gendut ya? Iya, jelek banget. Nah kan bingung kan. Udahlah biarin. Nah, ini kamu 8 tahun nih nyampe $1 juta. Opsi kedua ya kan, kamu punya duit nih. Misalnya 1 Bitcoin 1,8, misalnya 4 miliar lah. 4 M, ini kamu bikin perusahaan yang misalnya valuasinya 10 M, ya kan? 6 M, ini investor. Kamu bikin omakase ya kan di Senopati. Nanti gue datang deh kalau udah bikin. Nah ini kamu dapat income dari sini. Ini mungkin kalau kamu eksekusi bener 4 tahun. Kamu mau cari yang 8 tahun atau yang 4 tahun gitu dong sih? Nggak ada opsi lain bro ya? Atau lu ada pikir opsi lain untuk dapat $1 juta? Soalnya kalau ini sulit. Ini butuh skill. Kamu harus ngerti operate bisnis. Ini kamu nggak usah ngapa-ngapain. Ya realistisnya emang dari usaha sih ya. Kalau mau $1 juta kan? Punya skill set ya. Karena orang gini, banyak yang berpikir ya bro, ya bisa sebenarnya orang diangka menjadi milioner ya, by USD. Iya. Dengan jadi pegawai, cuman ya kamu bisa, ini pun juga di US ya. US tuh rata-rata orang jadi milioner juga usia 42. Oh ini tapi ini quote on quote ya bro. Ini 81 jutanya nggak makan nggak minum ya. Iya. 8 tahun. Jadi kalau kamu mau emang milioner cepat tuh ya orang harus punya yang namanya skill. Yang mana skillnya itu outlier. Ya misalkan kamu punya duitnya buat ini usaha sushi di sini terus viral ya atau banyak kedainya terus nge-franchise tuh bisa tuh 3 tahun $1 juta. Tapi kalau di sini terus berharap mau beli aset apa ya? Sulit. Ya Bitcoinnya nggak segitu naiknya. Iya, Bitcoinnya kemungkinan nggak naik segitu. Apalagi saham gitu kan. Karena kan kalau kamu beli saham Indonesia, kamu pikir sebenarnya kamu kan beli bisnis kan, gitu. Kamu harus pelajari lagi segala macam. Kamu harusnya bisa upgrade di tempat yang kamu paling paham, yaitu kamu jadi chef sushi. Dengan kamu upgrade skill kamu jadi chef. Udah berapa lama jadi chef sushi berarti? Kalau mulainya 3 tahun. 3 tahun. Nah, kan kamu chef sushi ada banyak opsi nih. 1 kamu bisa bikin omakase, 2 kamu bisa bikin izakaya kan?
Kamu bisa jualan yang lebih murah, sate-satean, yakitori, ada ramen segala macam. Ini masih besar pasarnya gitu kan. Karena kalau Indonesia kan pasar Jepang sama Korea besar sekali ya sekarang ya. Jadi ini something yang kamu bisa figure out dengan RAB 10M udah mewah ya bro ya harusnya. Udah oke sih ya. Ini RAB kamu nih. RAB bikin restoran 10M itu udah oke. Harus cari investor berarti ya. Kamu bisa cari investor. Cuman kalau kamu mau 4M ya bisa lah kamu cari di daerah misalnya Gading Serpong itu kan kamu bikin kalau di sini atau kita nggak tahu ya kamu di mana ya. Cuman kalau market di sini 4M harusnya bisa lah kamu bikin kayak restoran ruko gandeng 4 biji bisa. Cuman pertanyaan kan apakah menarik atau enggak itu kan. Nah, apakah itu menarik atau enggak dan kamu mau kerjain atau enggak. Tapi jawabannya kalau kamu mau bikin duit ya bikinnya begitu. Kita case study kali ya, kita punya satu restoran, makanya kita bisa ngomong. Karena kita punya restoran juga. Iya. Contoh misalnya Red Bear ya. Ini Korea ya. Ini omset kita RAB-nya sekitar 5 kali ya. 5M efisien kita bikin. 5M ini udah semua, udah sama ruko, udah sama tempat, udah top tier lah interiornya. Ini kita bisa generate sekitar 900 juta sebulan. 900 juta ini ya 30% lah net margin. Jadi bisa 300 jutaan. Gue bisa ngomong karena gue punya restoran. Nah, tapi worth it nggak kalau bikin kayak begini? Gitu. Kalau buat kita itu kecil sekali, cuma buat tempat kita nongkrong bro kadang ya. Buat lu ajak makan bini paling. Iya. Gitu. Oke. Paling skill saya cuma bisa di izakaya sih, kalau omakase belum sampai sih. Pasti karena kamu baru kan. Jadi ya. Sulit soalnya tekniknya banyak yang kamu belum pelajari kan. Iya. Jadi mungkin ya kamu bisa bikin izakaya. Chef omakase gue tuh ada yang bikin izakaya di daerah dekat Red Bear. Dia lagi mau bikin 2 bulan lagi gitu. Jadi mungkin izakaya bisa something yang lo bisa consider dan modalnya nggak besar. Bahkan ada sih bahkan bisa lebih murah bro. Kalau misalnya satu ruko doang, tapi lo bikin yang konsepnya bakal rame banget nih izakaya yang orang sampai ngantri-ngantri ke depan. Kalau emang jago 4M tuh udah lebih dari cukup. Lo bahkan bisa keluarin 2M doang. Ya, cukup sih. Lo 2M ya satu ruko, main satu ruko. Bikin sempit tempatnya, ketika sudah laku baru bikin yang besar. Ntar kita datang lah kalau ini. Ntar kita datang. Kalau udah jadi izakayanya. Cuman restoran tuh kalau di manage well sebenarnya oke loh, marginnya sebenarnya oke. Gini, cuman ya, sulit balik tapi lagi ya, Ari kan kamu seorang pekerja sebenarnya, bukan seorang pengusaha. Banyak orang sebenarnya skillful employee ya, atau orang yang jago sebenarnya di bidangnya. Tapi belum tentu juga jago untuk running bisnis. Karena chef yang masak enak itu belum tentu chef yang bisa bikin restoran. Pasti. Ya kan? Pasti. Dan kamu udah digaji 81 juta setiap bulan ya, konsisten. Itu kamu udah jauh lebih baik ya daripada berapa puluh juta orang di sini. Ya betul. Jadi kayak a thing to consider. Karena bisnis itu juga nggak segampang itu. Ntar habis denger ini tiba-tiba dia ini bro, bikin, ya? Dilikuidasi langsung balik ke sini terus. Ini geser gimana sih? Ini. Nah. Jam terbang. Jam terbang ini kayaknya nih. Terjawab ya. Tapi begini loh intinya. Kamu mau ribet buat jadi kaya. Kamu kan maunya jadi kaya nih. Mau jadi kaya harus ribet gitu. Iya. Kecuali mimpi kamu mau 5M aja. Nah itu kamu tinggal lanjutin tuh kamu nabung tadi 5M pasti itu. Iya. Jadi kamu harus ketemu antara mimpi kamu dengan realistis, harus ketemu di tengah gitu loh. Jangan mimpinya $1 juta dalam 3 tahun tapi nggak mau bikin restoran gitu. Ya, pasti nggak bisa nyampe. Setuju. Terjawab, Ari? Oke, terjawab. Thank you bro. Sukses ya Ari. Oke, sukses Ari. Kalau jadi bikin restoran berkabar nanti. Oke, thank you. Oke. Ya realistis ya. Ya harus realistis bro. Harus realistis karena $1 juta tuh sulit teman-teman dicapai. Itu sulit. 7-figure dreams itu bahkan sulit juga untuk relatif orang luar negeri. Iya. US 42 rata-rata orang jadi milioner. Jadi kayak kamu masih 30-an bermimpi santai punya $1 juta ya. Iya, waktunya masih panjang kok. Masih panjang tuh bukan berarti kayak kamu harus santai-santai, tapi kamu harus tahu kemana kamu harus bermuara ya. Tapi ya setiap kali ombak ya atau badai yang kamu hadapi ya kamu harus tetap tenang ya, karena saya lihat banyak sekali orang yang burn out bro. Dalam artian orang itu punya talenta, dia tuh ngetargetin sesuatu tuh terlalu cepat
Ya. Hingga akhirnya dia overwhelming dengan targetnya sendiri, burnout, terus akhirnya stres dia, terus nggak bisa hidup dengan maksimal. Karena betul. Hidup itu maraton ya, bukan sprint. Betul. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Siap. Bisa dengar? Ya. Ada suara masuk? Coba dikencengin. Halo? Ya, halo. Oke. Halo Bro Tim, Bro Kakak. Yes. Saya Melvin Liberty dari Hamburg, Jerman. Oke. Saya sudah menikah, istri lagi hamil. Wih. Profesi saya sebagai team leader application management. Fokus saya di ERP system dari Microsoft. Oke. Kondisi keuangan saat ini saya single earner. So istri saya nggak bekerja. Saya earningnya neto 5.000 euro per month. Fixed cost-nya sekitar 2,5. So setengah. Variable cost-nya tergantung kebutuhan sih. Kadang kecil, kadang bisa gede. Ya. Sudah investasi sejak 2021 di saham. Lamsam dari 2021 dan DCA sejak masuk 500 sampai sekarang 1.000 euro per month di S&P 500. Oke. Saya punya portfolio sekarang di MSCI World awal-awal. Sekarang sudah masuk S&P 500. Total 39.000 di MSCI World. Di S&P 500 22.000 euro. Oke. Dan cash dan total uang darurat 14.000 euro. Oke. Pertanyaan saya ya seperti sebagian banyak orang, financial freedom. Saya ingin finish money game supaya bisa ada opsi untuk retire early. Oke. Gimana cara optimalisasi saya punya portfolio ke depannya, karena saya baru mau masuk dengan cash saya ke bidang kripto. Saya juga baru masuk akademi sejak Mei tahun ini. Oke. Di Jerman itu kamu ada ini nggak apa tax planningnya gimana dulu? Karena kamu kan beli S&P 500 nih. Yes. Ini yang dari US atau gimana? Iya, yang dari US, cuman dari broker Jerman. Karena potong tax Jadi di taxnya dividennya udah fix. Dividennya kena berapa taxnya? Kena. Bisa tahu kena berapa? Dia susah sih, susah cari tahunya. Soalnya dia yang base di Ireland, langsung kena potong dividennya. Oke. Kamu pakai yang base di Ireland. Oke. Iya. Jadi kita kena potongnya di sini fix, kalau di liquidate 25% keuntungan. Oke. Jadi pengeluaran bulanan sekitar berapa? 2.500 euro per bulan. Euro. Oke. Per bulan. Kamu tahu rule 3%? Tahu. Jadi kalau kamu bisa withdraw 3%, kamu mau retire early atau mau lanjut kerja? Ini kan ERP berarti ya di Microsoft ya? Iya, betul. Oke. Jadi kalau kamu mau 2.500 euro per bulan, berarti per tahunnya itu 30.000. Ya kan? Kamu perlu kira-kira 30.000 euro per tahun. Jadi jawaban kamu sebenarnya simpel banget. Ya. Jadi kamu kan kalau 3% tuh kamu harus bisa cover ini kan? Ya. 12 ya. Ini kamu sebenarnya cukup straightforward karena ini 30.000 ya kan? 30k. Kamu tinggal perlu berapa jawabannya? Kamu tinggal perlu sejuta euro angkanya. Nah, iya, planning sih 1 juta euro. Iya, kamu butuh 1 juta euro. Nah, ini target kamu emang retire early dari berapa? Nggak muluk-muluk sih. Ya. Yang seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin. Cash kamu sekarang full Bitcoin, di mana? Cashnya di mana? Cashnya masih full di account. Oke. Cuman dapat 2% bunga. Yielding bunga. Kamu ada kemungkinan bisa tambahin income atau enggak? Sulit di Jerman. Regulasinya ketat untuk extra earning. Kalau asumsi kamu bisa, ini kan dia pakai S&P bro ya, dan MSCI World. Asumsinya mungkin 11%, 10%, ya kan? Yeah. Tapi realistik
kalau sama inflasi kurang harusnya. 89 sih sebenarnya. Iya. Real return 89, kamu butuh waktu gitu. Sesimpel kamu butuh Dan waktu. sebenarnya udah on track ya. Kamu penghasilan ya 50% spending, udah DCA juga saham dari 2021 ya. Technically juga udah oke ya metodenya. Ya, so far so good sih. Ya. Kalau kamu nggak bisa tingkatin pendapatan dan katamu itu berat ya, udah di track yang oke menurut saya. Ya. Cuman kamu harus nabung untuk 1 juta euronya. Kamu mungkin butuh sekitar 13 sampai 14 tahun. Untuk kamu bisa save kan 2.500 kan? Ini semuanya ke S&P. Kamu DCA per bulan dengan expected return 10 sampai 11% ya, Bro ya? Ya. Ini gede banget. Kamu butuh 13 sampai 14 tahun untuk reach segini. Nah, ini baru kamu bisa withdraw 3%. Untuk cover biaya hidup kamu ini 2.500. Cuman kan ya itu pasti meningkat kan over time, dan sejuta euro by then mungkin gak worth sebanyak itu. Ya, kamu harus ngitung inflasi juga ya. Iya. Jerman Bisa tinggi. baru aja ya, inflasinya spiking juga kan. Iya. Jadi kamu bisa sabar nggak mungkin sekitar 13 sampai 14 tahun, kecuali ya tadi karena kemampuan paling besar manusia itu actually bukan di investmentnya atau di bukan di kemampuan dia bisa generate return dari investasi gitu. Karena Warren Buffett aja 20% kan, dan kita semua nggak ada yang mungkin sedia konsisten selama berpuluhan tahun. Gue sama Bro Kakak mungkin ujung-ujungnya konsisten mungkin di 16%, 17%. Size-nya kan gede juga. Ya, Bridgewater juga cuma 12-13%. Jadi kalau kamu kejar expected return-nya, nggak bisa. Yang kamu bisa kontrol cuma satu, savings rate. Savings itu didapat dari mana? Pendapatan dikurang pengeluaran. Makin besar savings rate kamu. Atau ya memang 50% sebulan tuh bisa ditekan nggak ya itu konsumsinya? Dengan kondisi sekarang, finansial untuk cover ibu hamil berat sih, Kak. Oke. Jadi susah itunya ada variable cost-nya juga, kadang ada pengeluaran besar. Apalagi ini lahir tuh pasti tambah banyak tuh spending. Iya. Jadi nggak bisa kalau misalnya dari Bro Kakak dan Bro Tim, apakah bagus untuk pivot berapa persen untuk ke crypto supaya bisa growth-nya lebih kenceng? Kalau ini pertanyaan personal ke kita, karena kondisi keuangan orang beda-beda, dan pasti Bro ini udah lumayan tahu lah kenapa pindahin dari MSCI World, dipindahin ke S&P, udah dipindahin juga ke yang Ireland biar untuk efisiensi tax-nya. Cuman jawabannya kalau kita ya sudah pasti minimal 10% kita ada di Bitcoin. Ya. Kenapa? Karena itu adalah inflation hedge. Memang betul, Bitcoin itu bukan aset yang produktif, nggak maksimal 30% ya. Iya. Maksimal 30%. Tapi kalau kita pasti ada at least 10% di portfolio. Iya. Pasti kita taruh 10%. Karena in case 10% itu bisa naik 20% ARR-nya, itu bisa jauh sekali nanti. Bisa ngedongkrak portofolio sampai ntar ujung-ujungnya weighting-nya di 30% nanti. Jadi kamu taruhnya mungkin 10% nih sekarang nih, tapi kalau naiknya sampai 20%, dia akan nanti bisa 30% sampai 35% di weighting portfolionya. Ya mungkin bisa dilihat di sini ya. Ini kan kita berkali-kali ya nunjukin Nakamoto portfolio ya. Ini ada model ya all season ya, di mana di sini kan juga ada long term bonds, commodity ya, kemudian ada stock market ya. 10% Bitcoin tuh udah enough ya sebenarnya kita ngomong. Karena dengan 10% ya Bitcoin itu kita dapat ya return yang jauh lebih besar ya. Dan bisa untuk kondisi market sekarang, apakah dianjurkan lump sum atau DCA aja? Pasti DCA. Ya. Karena kamu kan gajinya bulanan. Kamu gaji bulanan. Jadi dari 2.500 itu kamu langsung bisa bagi tuh. Ya kan? 250 misalnya ke Bitcoin, sisanya S&P 500. Toh kamu udah punya dana darurat set aside juga kan? Setuju. Jadi kamu harus pikir gini, investasi itu tentang rencana yang matang. Jadi setiap pendapatan kamu per bulan, itu kamu udah pos-posin tuh, kamu udah budgeting kan semuanya. Selesai dapat berapa, itu harus angkanya fix. Jadi jangan berubah gitu. Kalau bisa bahkan investasi dipotong duluan. Kamu dapat 5.000 nih take home pay ya. Potong tuh langsung, mau investasi berapa? 2.500. Nah, langsung cepat tuh. 250 taruh sini, sisanya taruh sini. Habis itu baru spend sisanya. Karena investasi tentang disiplin. Udah gitu sih. Ya. Itu harus disiplin. Supaya enggak kesentuh. Nah, kamu harus pakai plan yang kamu bisa stick to it jangka panjang. Contoh, misalnya kalau kamu taruhnya langsung besar nih 50% di Bitcoin. Kamu mungkin hatinya nggak kuat gitu.
Tapi kalau kamu taruhnya 10% doang, mungkin kamu bisa konsisten ikutin plan-nya sampai 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, kalau kamu taruh 10% di Bitcoin, ini hitungan kasar di kepala gue ya, belum tentu benar. Cuma kan tadi 13-14 tahun, kamu mungkin bisa hemat 3 tahun di sini. Ya. Kamu harus bisa hemat 3 tahun. Ini hitungan di luar, ini hitungan gue nggak pakai formula present value, jadi mungkin salah ya. Cuman di kepala gue harusnya kalau lu tilt 10% ke sini dengan expected return 20% per tahun, itu bisa ngehemat 3 tahun. Nah, itu something yang lu mau lakuin atau enggak, hemat 3 tahunnya. Tapi dengan added volatility risk gitu. Karena volatilitas itu bukan selalu musuh gitu. Yes. Kalau kamu mau investasi yang paling aman nih, yang investasi ibaratnya kayak garis nih, kamu cuma begini ya, kamu tinggal pakai money market kan. Kamu kan sekarang pilih S&P nih yang bisa begini. Nah, Bitcoin itu bisa begini nih. Gitu. Jadi kamu mau add volatility ini di dalam portofolionya atau tidak? Kalau kamu mau untuk menghemat 3 tahun, silakan ambil. Tapi balik lagi, ada resikonya juga gitu. Iya. Tapi kalau jangka panjang, tidak ada pernah orang pegang Bitcoin itu rugi lebih dari 5 tahun. Bahkan 4,5 tahun tuh nggak ada yang pernah rugi. Ya mungkin yang menarik ya kita lihat aja ya. Karena kan orang ngomongin Bitcoin relatif volatile ya. Tapi mereka lupa sebenarnya juga S&P itu juga lebih volatile tapi returnnya malah kalah sama Bitcoin. Ya. Kita ngomong di tahun ini ya. Ini yang garis ya saya rubah ya ke Bitcoin, oke. Dan kita tambah dengan SPX ya. Oke. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Bitcoin tuh selama 2025 awal kemarin ya, kena yang masalah tarif itu, kita bisa melihat bahwa S&P drop 22%. Ya. Bitcoin dropnya 33%. Tapi di saat yang sama ya, seperti yang kita lihat sekarang ya, Bitcoin tuh performanya jauh lebih tinggi daripada S&P ya. Kita kalau ngomong dari periode 1 Maret 2025 Bitcoin naiknya 43%, S&P cuma 12%. Tapi pas koreksi S&P dropnya 22%, Bitcoin dropnya 33%. Jadi untuk 10% lebih ya potensi risk ya drawdown-nya. Tapi potensial gain-nya itu kayak 4 kali lipat ya, itu kayak no brainer ya gitu. Ya karena S&P juga dalam koreksinya 22%. Bitcoin 33%. Ya. Bitcoin naik. Ya Bitcoin naiknya 40%, S&P cuma 12 bro. Setuju. Ya jadi ya kan itu simple ya risk to reward ya. Kayak saya di YouTube Ternak Uang kan juga ngajarin juga ya ke teman-teman mengenai risk reward model ya. Dimana kalau kita lihat probabilitas ya antara dua jenis pilihan, kita lihat potensi menang ya kita dapat berapa banyak. Karena endingnya ya investasi itu tentang ngukur ya seberapa banyak risiko yang kita bisa ambil. Ya. Dengan potensi keuntungan yang bisa dapetin. Jadi jawabannya kamu harus punya prinsip investasi yang bijak ke depannya ya. Jadi apakah ini bisa kamu stick plan-nya atau enggak? Banyak orang yang bilang, oke, gue mau 100% Bitcoin, tapi bisa stick nggak ketika itu aset kena drawdown 40%. Nah, S&P kan jarang sebenarnya drawdown sampai 40%. Jadi itu nanti tergantung profil resiko kamu. Mungkin kamu lebih ngerti lagi, nanti bisa jadi 80-20, bisa jadi 70-30 gitu. Kayak sekarang nih misalnya kalau kamu tanya portofolio saya isinya apa? 60% lebih di Bitcoin. Gitu. Apakah itu nggak apa-apa? Nanti kalau turun ya kita lihat nanti gitu. Situasi marketnya berubah juga. Cuman itu kan kita berdua sangat aktif di pasar modal. Kalau kamu bukan orang aktif, kamu kan fokus di ERP itu. Nah sebenarnya kamu juga bisa explore untuk belajar di luar dari S&P gitu. Kamu kan kerja di dalamnya, kamu harusnya punya edge bahkan lebih dari saya gitu di Microsoft kan. Mungkin kamu bisa lihat, apakah Microsoft ini lebih baik dibanding S&P? Who knows kan? Jadi itu bisa jadi pilihan untuk langsung kamu kerja di Microsoft sih, kerja di Microsoft produknya aja. Iya, ERP-nya kan? Iya, betul. Oke. Jadi nggak, maksudnya kamu punya edge gitu. Karena kamu ngerjain ERP-nya Microsoft, kamu tahu dia punya produk tuh seperti apa dan dipakai seperti apa. Itu namanya edge. Betul. Di market. Nah itu sesuatu yang mungkin bahkan kita juga ada yang kita nggak tahu gitu loh dari segi produknya. Kalau kamu lihat di situ ada benefitnya, atau kamu misalnya ngeliat kayak gini, oke, Microsoft ERP-nya walaupun sekarang belum se-leading SAP, mungkin kedepannya bisa ngelawan gitu. Itu something yang lu tahu yang gue mungkin nggak tahu. Jadi jawabannya adalah fokus di apa yang bisa dikontrol. Satu yang bisa dikontrol itu bukan expected return. Satu adalah savings rate. Itu yang paling penting dipegang. Income pengeluaran.
Kamu harus tahu savings rate itu berapa. Dan itu kayak Bro Kakak bilang, kalau income nggak bisa ditambahin, savingsnya bisa di otak-atik nih. Ya. Bisa investasi 3.000 nggak nih? Kalau kamu bisa investasi 3.000, ini mungkin turun lagi jadi 9,5 tahun. Iya. Gitu. Oke. Tapi itu ya opsi pribadi karena semua ini kan personal finance, sangat personal gitu. Oke. Setuju. Terima kasih Cuman tim, ya Bro Kakak. Tetap diutamakan keluarga sih. Ya. Iya betul. Semoga membantu ya Melvin. Ya, terima kasih Bro Tim, Bro Kakak. Yes. Thank you. Sukses, sehat-sehat ya buat sehat-sehat anak bayinya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Halo, selamat siang. Ya. Itu tolong geser, gue nggak nyampe. Apa itu? Oh iya. Dari sini soalnya. Nah. Harus bekerja sama. Gotong royong. Gotong royong. Halo, selamat siang. Ya, siang. Perkenalkan, saya Astawa, umur 25 tahun. Siapa namanya? Dari Bali, Astawa. Oh. Masih single, belum menikah. Untuk pekerjaan, saat ini saya bekerja di kapal pesiar sebagai bartender. Oke. Untuk pendapatan itu 1 bulan bisa dapat 30 juta. Oke. Nice. Tapi itu kan sistemnya kontrak ya, jadi setiap kerjanya itu cuma 8 bulan aja setahun. Oke. Terus untuk pengeluaran itu saya ngirim biasanya ke rumah sekitar 5 juta normalnya. Tapi kalau ada kebutuhan mendesak ya mungkin 10 juta. Jadi untuk kekuatan investasi sekarang di sekitar 20 juta sampai 25 juta per bulan. Ya. Untuk utang nggak ada, udah kelar semua. Ya. Dan untuk portofolio saat ini saya cuma megang cash saja sekitar 250 juta. Oke. Nah, untuk rencana saya ke depannya nih, rencana kan tahun depan nih mau buat kos-kosan. Jadi saya ngumpulin dana lagi sedikit, habis itu beli tanahnya cash, terus membangunnya itu minta bantuan KPR di bank. Karena untuk sementara saat ini kan rumah juga belum ada, jadi rencananya kamarnya itu 1 atau 2 kamar itu saya pakai tempat tinggal sendiri untuk keluarga. Oke. Nah, jadi gimana nih menurut pandangan Bro Tim sama Prof Kakak nih, wise nggak gitu loh? Oke, jawaban pertama udah pasti nggak wise ya. Kita paling anti investasi kos-kosan tuh kita paling anti. Kenapa? Itu sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Kamu banyak dikerjain sama orang dari segi tanahnya, dari segi deal flow-nya. Kalau kamu bukan yang terbaik di satu area, janganlah sama sekali kamu invest di kos-kosan. Nggak ada alasan yang bisa kamu kasih ke kita. Kenapa kamu nggak beli sahamnya BSD dibanding kamu bangun kos-kosan? Itu nggak ada alasannya gitu. Jadi kos-kosan tuh udah pasti big no. Karena itu salah satu kita ngomongnya usaha ya bahkan ya. Itu bukan investasi, itu usaha yang internal rate of return-nya busuk gitu. Kamu mendingan beli kepemilikan di perusahaan properti yang memang besar yang bergerak di sana udah 20-30 tahun. Nggak ada akal sehat yang bisa meyakinkan saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia investasi selama 10 tahun, kos-kosan tuh investasi yang lebih baik ya dibanding kita beli REITs gitu loh. Real Estate Investment Trust atau kita beli misalnya sahamnya BSD atau Sumarekon, nggak ada alasan konkret gitu kenapa harus bangun kos-kosan. Jadi jawabannya, kamu kan punya cash 250 juta ini, ya kan? Iya. 100 tuh kamu jadiin dana darurat. Kamu tahu dari DPU nih. Ini nggak boleh kamu sentuh nih. Ini kalau kamu kenapa-napa, ya kan? 150 kamu investasi. Coba misalnya saya tanya kamu mendingan punya bank BCA ya atau kamu punya kos-kosan? Bank BCA sih. Ya. Terus kenapa 150-nya mau ditaruh ke kos-kosan terus kamu ngambil hutang yang kamu nggak perlu? Untuk kamar yang kamu nggak perlu di tempat yang nanti kamu kepusingan ngurusnya. Kamu kan kerja bahkan di kapal pesiar, bahkan mungkin teleponnya keresak-resok nih. Kamu nggak bisa ngawasin itu kan, kamu nggak punya orang, kamu nggak punya kemampuan bahkan untuk gaji orang untuk manage kos-kosan kamu.
Ya itu rencananya kan satu atau 2 kamar itu pakai keluarga di rumah yang nempatin gitu. Kenapa harus di kos-kosan kamu? Berarti bukan kos-kosan dong, itu mau bangunin keluarga rumah, itu beda tuh. Beda lagi konsepnya itu. Kalau kamu mau bantu keluarga aja, jangan digabungin sama kayak investasi sama bisnis gitu. Karena itu 2 hal yang sangat berbeda. Jadi ketika kamu mau desain ya 150 jutanya untuk apa? Nggak usah kos-kosan deh. Kalau kamu bisa yieldingin 5%, 6%, kamu bisa taruh di government bonds kan, 150-nya. Itu masih ada capital loh, 150 nggak nyangkut. Kamu taruh kos-kosan nyangkut loh itu duitnya. 250-nya lagi kamu taruh di kos-kosan. Itu kamu kerja di kapal pesiar udah lama, kamu duitnya jadi 0 nanti semuanya. Oke, jadi kelanjutannya itu berarti investasinya itu kemana nih bagusnya? Kan dari dana 150 sama ada per bulannya lagi 20 itu dialokasikan kemana nih? Oke, apa yang kamu ngerti sekarang? Kalau sekarang investasi sih masih awam banget soalnya baru mulai terjun nih saat ini. 150, karena awam nih. Ini sisihin nih, kamu beli buku, ya kan? Belajar. Nonton YouTube. Nah, udah tahu apa? Ini kamu habisin nih, misal 5 juta nih buat beli buku sampai banyak gitu kan? Ya. Jadi 145. Nah, baru investasi. Karena banyak yang nggak paham bro konsep ini. Ketika kalian tuh nggak mau investasi di ilmu, ya 150 juta ya tadi kalau masuk kos-kosan jadi 0 nih. Gitu. Jadi kamu harus investasi di ilmu kamu dulu kalau kamu jawabannya kamu belum tahu apa-apa. Gitu. Kayak misalnya tadi yang sebelum-sebelumnya ya kan, ada yang bilang dia misalnya dia member di Akademi Kripto. Dia mungkin keluarin duit misalnya let's say 17 juta, Bro. Yes. Tapi dengan portofolio yang dia punya, akhirnya dia tahu tuh kenapa dia masukin di MSCI World, dia masukin di S&P 500. Oh, Bitcoin tuh berapa, volatility itu apa. Ngomongnya udah lebih enak kan? Pasti. Dan dia dapat duit return udah lebih besar gitu, berkali-kali lipat. At least ya have idea tentang apa yang sedang dia lakuin dan dia mau lakuin. Jadi kan tahu tujuannya. Kalau kamu begini, ya sebenarnya kamu aja juga masih ragu kan dengan idenya kos-kosan itu kan. Iya. Jadi gini, kalau kos-kosan tuh udah pasti dicoret itu nggak akan pernah kita ajarin ke siapapun gitu. Itu cara paling cepat untuk kamu bakarin duit. Jadi kamu jangan main seperti itu. Kecuali kamu memang jago sekali lah. Kamu jago sekali, kamu tahu betul daerahnya, kamu bisa samperin tempatnya gitu. Tapi yang begitu pun juga nggak akan bikin kos-kosan 1 kamar. Mereka pasti bikinnya 50-30 kamar gitu. Udah jenuh sekarang kayaknya. Iya, dan udah jenuh juga gitu market kos-kosan. Karena semua orang yang punya duit 250 juta pikirannya kayak kamu bikin kos-kosan. Overcrowded trade ya. Overcrowded trade gitu loh. Itu kayak ibaratnya gini, misalnya gue punya office boy nih, gue kasih 250 juta, pasti pikirannya bikin kos-kosan gitu. Semua orang pikirannya ke sana. Jadi jawabannya jangan. Kamu beli, ada opsi kan? Investasi ada banyak opsi. Investasi itu ada banyak opsi. Nih kamu belajar ya. Oke, kamu bingung 150 kemana kan? Ya. Nah, yang pertama paling tidak beresiko itu ada bonds. Ini ada nih, kita ajarin di aset kelas nih. Coba tunjukin dulu di situ ya. Ada stocks nih. Ini kepengurusan. Ada kripto misalnya. Ini kamu pilih nih, kamu mau yang mana? Mau yang paling aman kah? Ini bisa kok. 150 taruh di sini dong, bisa. 150-nya dibagi sini sama sini, bisa. Di sini, bagi sini, bisa. Gitu. Jadi kamu harus belajarin gitu. Gimana caranya bikin portofolio. Ya. Gimana caranya belajar. Jadi kalau 150 jutanya kamu keluarin 10 juta nih untuk belajar, ya kamu keluarin 10 juta untuk belajar. Karena dari 140-nya, nanti bisa jadi 200. Nah ini namanya investasi di ilmu nih. Ini yang banyak orang Indonesia nggak ngajarin. Dibanding 150-nya tuh hilang ke 0. Udah gitu kamu kena hutang 500 juta karena kamu KPR. Kena riba kamu. Nih riba. Karena kamu mau hemat 10 juta dan kamu ngerasa udah pintar gitu. Jadi 150-nya kamu belajar dulu, kamu tahu nih aset kelasnya, baru kamu investasi. Clear ya? Oke, siap-siap. Oke, keren. Thank you. Thank you, Astawa. Coba ditunjukin, Bro. Coba. Bentar. Oke, error ya. Bentar. Oke. Kita lanjut dulu ya ke telepon selanjutnya ya. Coba. Yang login. Oh ini kayaknya ini apa? Banyak yang tanya ini. Kenapa lemes nih ya?
agak masuk angin bro, nggak enak badan. Oh lagi nggak enak Iya, badan dia. makanya. Nggak enak badan masih ngajar ya udah ya. Iya, minum ini ya. Biar Minum semangat. Red Bull ya. Iya. Lagi musim sakit ya, jadi Iya. harus menjaga daya tahan tubuh. Ini Red Bull bro. Hah? Daya tahan tubuhnya ini. Iya ini tapi tambah ini bro, kayaknya tambah pusing. Tambah oleng. Tambah oleng. Iya. Udah bisa dibuka tadi coba ke Bentar. gua mau tunjuk dulu. Oke. Nah, itu kan ada modul tuh aset classes ya. Yes. Jadi teman-teman bisa belajar di ternak uang itu lengkap sekali aset classes ada apa aja di sana. Tadi yang kalau nggak ngerti apa sih makroekonomi itu dijelasin juga financial accounting apa. Yes. Ada juga tuh, ada cash equivalent, ada bonds ya kan, ada stocks, ada commodities, ada alternatif aset. Jadi tahu dulu nih gitu loh, instrumen investasi itu apa, cara berinvestasi gimana, pikiran jangka panjang seperti apa. Bahkan yang budgeting semua coba ke bawah bro. Yes. Itu lengkap ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat gitu loh. Cara budgeting gimana. Ya. Jadi semua Blueprint. emang diajarin di sini ya. Jadi yang teman-teman mau tanya apa yang versi gratisnya gimana? Ya kalau mau lihat tester yang kita ajarin di YouTube-nya Ternak Uang Iya, langsung. di YouTube ya. Ternak Uang. Jadi kalau kamu mau lihat-lihat dulu bisa ke YouTube Ternak Uang, belajar ya. Gitu. Oke, next pertanyaan. Next penanya. Cek, terdengarkah bro? Ya, terdengar. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bro Kakak, Bro Tim, dan juga tim yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Brian Saputra, Ya. umur 29 tahun. Pekerjaan saya sebagai seorang air traffic controller, berstatus karyawan di salah satu BUMN Oke. negeri Indonesia. Sudah menikah dan insya Allah bulan depan istri saya melahirkan, jadi ya mohon Congrats doanya ya. supaya Congrats. lancar. Nah, sebenarnya saya minder nih dari pemberitahuan sebelumnya, kayaknya yang paling kacau nih mungkin nanti saya. Oke. Jadi secara umum cash flow saya, istri juga bekerja sebagai seorang tentara nasional Indonesia, Oh, nice. yang mana total take home pay kita mungkin kalau dijumlah berkisar 30 sampai 40, cuman setelah 1,5 tahun saya rata-rata kok, dan juga Bro Kakak, Ya. saya ambil rata-rata bawahnya aja, anggap aja 27.500 satu bulan. Oke. Dengan pengeluaran, anggap aja saving ratio saya cuma 25 sampai 30 karena saya memiliki utang lumayan karena udah ngambil rumah dan cicilan, ngambil juga kredit mobil. Mobil itu cicilannya anggap aja 2 juta, rumah itu kurang lebih 5,5. Ya. Nah, ditambah dengan bantu orang tua juga dan sebagainya, Ya. lain-lainnya, pengeluaran yang wajib yang saya keluarkan itu ada bersama cicilan tuh kurang lebih 8 sampai 9 juta. Nah, untuk hidup dan akhirnya tadi kesimpulannya saya bisa saving ratio kurang lebih 25 sampai 30%. Yang bisa kamu tabung berapa berarti? 25 sampai 30%, mungkin 6,8 sampai sekitar 8 jutaan sebenarnya kok. Oke, kita itu di 8 juta aja. Oke, lanjut. Ya. Selanjutnya kondisi keuangan saya seperti tadi, saya cuma punya cash itu dana darurat di tabungan deposito dan juga reksadana kurang lebih 27 juta. Oke. Uang tunai yang sesuai sama tangga ternak uangnya itu 10 juta itu ya saya pakai sehari-hari. Ada sekarang mungkin juga tinggal 5 juta, tapi setiap bulan nanti insya Allah selalu saya kembalikan 10 juta. Ya. Saham ini sisa-sisa dulu sebelum saya menikah itu saya cukup aktif berjual beli di pasar saham Indonesia. Cuman sudah saya likuidasi semua. Buat Untung saya apa rugi itu juga, hasilnya? alhamdulillah untung 2019 sampai 2023 itu kok kan ya kita karena COVID kayaknya semua saham gampang naik gitu ya kok. Ya. Jadi kurang lebih saya waktu itu modal per bulan masukin, kadang nggak masukin juga, total kurang lebih 30 juta saya ambil tuh bisa jadi 50-an lebih lah. Oke. Nah itu sisa sekarang tinggal 1.800.000-an kurang lebih. Oke. Cuma tinggal Bert sama Bang Jatim kalau nggak salah. Ya. Nah aset barang itu ada rumah tinggal,
yang mana rencananya ini mau saya sewakan atau saya jual. Sabar, rumah tinggalnya itu masih KPR? Iya, saya bukan KPR sih, tapi ambil tanpa anggunan kok. Jadi biar sertifikat hak miliknya ada di saya gitu. Iya. Jadi sewaktu-waktu saya mau jual lebih gampang. Oke. Ini saya perkirakan taksir dengan harga sekitar di sini itu saya anggap 650 sampai mentok mungkin 925-an lah. Gitu. Cuman saya masih memasarkan dan juga sampai sekarang masih belum tahu nih kedepannya seperti apa. Nah, kendaraan, ada motor, mobil dan aset sebagainya lain anggap aja 100 juta. Itu udah lunas belum? Total. Kendaraannya? Kenapa, Bang? Kendaraan udah lunas belum? Karena kamu tadi bilang kamu tuh ada bayar cicilan kan? Belum. Ya, belum. ada itu bukan aset kamu. Rumah. Itu bukan aset kamu. Cicilan rumah 490 sekian. Oke. Tapi ambil cicilannya tuh semua ya tanpa anggunan kok. Ya gitu. Jadi semua mau saya likuidasi sendiri sekarang, saya jual juga bisa buat nutup gitu ya. Mungkin ya kayak gitu. Mungkin kesalahan saya juga mungkin dulu terlalu ingin menggebu, butuh kendaraan dan sebagainya, akhirnya saya butuh ya akhirnya ngambil mobil dengan cicilan seperti itu. Nah, ya, tapi jangan gini, jangan dilihat sebagai aset, itu bukan aset. Ya, itu bukan aset kamu. Oh, ya udah. Ya. Bisa kalau gitu intinya cicilan rumah itu kurang lebih masih pokoknya 400 sekian, mobil tuh 60 sekian. Nah, harga mobil saya kisarkan ke 80, kendaraan motor yang sudah lunas 10 dan sebagainya, aset sepeda dan lain sebagainya itu saya perkirakan ya 100 juta kalau dikurangi sama mobil, jadi mungkin cuma tinggal 30 sekian mungkin gitu loh. Oke, sebentar. Kamu harus tahu dulu nih konsep aset dengan liabilitas. Jadi kamu tuh sekarang kondisinya kan kamu masih cicilan kan rumah kurang 400 juta, ya kan? Kendaraan juga belum lunas. Kamu tuh secara apa namanya kalau manusia kita bikin neracanya, kamu tuh minus. Kamu tuh nggak punya aset, kamu minus malah. Gitu. Jadi jangan kamu berharap itu karena tanpa anggunan kamu bisa jual. Jadi kamu ikutin dulu tangga kita. Ikutin pelan-pelan. Memang KPR tuh besar. Dibiarin dulu aja. Jangan dijual karena belum tentu laku. 650 juta kamu jual 500 juta pun belum tentu laku. Belum tentu ada yang mau beli. Gitu. Dan kamu rugi kan, kamu masih mesti nyicil tuh harga rumahnya, ya. Terus, kamu jual 400 juta pun belum tentu laku. Sulit ya properti. Sulit, properti itu sulit juga. Kamu laku pun di 350 juta, itu ntar dinego lagi, agentnya minta fee lagi habis itu. Jadi jawabannya biarin dulu gitu. Jangan terlalu diubah-ubah, ya. Kamu udah melakukan kesalahan dengan apa? Ngambil cicilan rumah, nggak apa-apa. Karena di tangga kita kan ditulis tuh. Cicilan tuh besar, nggak apa-apa dicicil. Selama kamu ada yang masih bisa nabung, gitu kan. Nah, tangga pertama tuh kan cash 10 juta, kamu udah punya tuh. Nah, hutang-hutang kecil kan kamu udah lunas. Tinggal kendaraan bermotor kan? Ya, motor ya rumah itu tadi kok. Enggak, cicilan hutang kecil. Gua ngomong hutang kecil. Ikutin tangga kita nggak? Nggak ada, sudah. Cuma ada cicilan hutang itu sebenarnya ada kartu kredit kok. Tapi itu ya minimal lah, itu bisa. Ya minimal bisa saya pakai buat langsung ditutup gitulah pokoknya. 3, kamu punya 3 sampai 6 bulan kan dan dana darurat. Nah, 4, kamu di step yang investasi gitu kan. Berarti kamu punya pengeluaran, kamu bisa apa namanya? Nabung 8 juta per bulan, kamu cuma punya cash 10 juta dana darurat. Berarti kamu baru mau mulai ke step investasi nih. Iya. Nah, 8 jutanya itu ditaruh di mana gitu kan? Iya. Nah, kamu kayaknya udah pernah di pasar modal Indonesia, kamu udah ngerti gitu kan? Iya. Ya udah kamu lihat di situ apa perusahaan yang kira-kira menurut kamu bisa kamu pegang selama 20 tahun tanpa kamu lihat sekuritasnya lagi. Nah, dan jangan banyak-banyak gitu. Kamu mungkin dari 2019 sampai 2023 kamu nggak tahu kamu untung atau kamu rugi. Jawabannya kalau kamu uang 8 juta, ini udah pasti sarannya satu saham. Nggak ada gunanya kamu beli 2, kamu beli 3, kamu beli 4. Kamu uang 8 juta itu kamu ada 2 saham gitu loh. Ini apa ini? Misalnya kamu pikirin tuh apa, kamu beli apa? 1 ya, fokus ke 1 ini. Sampai uang kamu 100 juta juga masih 1 gitu loh. 1 miliar pun masih 1 kalau gue bro. Iya. 1 saham. Gitu. Oke. Coba kamu cari kira-kira dari 8 juta sebulan ini bisa ditabung ke 1 saham apa? Gitu. Karena kamu kan backgroundnya pernah di saham dari 2019 gitu. Iya. Kamu pelajari, nah 1 saham ini kamu pelajari gitu kan. Uangnya dari mana dapatnya dia. Jangan cuman FOMO gitu. Kamu pelajari yang detail manajemennya. Kamu pelajari ini bisnisnya apa. Gitu.
Jadi kamu coba mulai cari satu saham yang kamu mau investasikan duitmu. Karena kan dana udah ada bro. Ya. Dia udah ada pengalaman di saham. Jadi harusnya di saham. Nah rumahnya udah nggak usah diapa-apain. Jangan dijual dulu. Nah tapi gini, saya pertimbangan menjual rumah itu karena baru-baru ini istri dapat rumah dinas. Dan saya mau pindah rumah. Akhirnya maunya saya aset yang, bukan rumah yang istilahnya mandek ini kan nggak bisa saya puter. Nah maunya saya jual. Kalau seumpama nih kok, nah lakunya 650, yang 50 atau 60 saya buat melunasi cicilan mobil. Sisanya itu kemarin rencananya mau saya masukkan ke bond korporasi atau bond. Saya kemarin tertarik mau ambil bondnya INKP sebenarnya, yang returnnya itu per tahun 10%. Kalau saya anggap seperti itu, returnnya setahun 10%, 60 juta rencananya mau saya buat nyutup cicilan rumah. Rating bondnya apa? Itu nanti juga bondnya Indah Kiat itu ratingnya apa? Kamu tahu? A+. A+ INKP itu. Berapa kemarin yieldnya? Yieldnya seri A itu 7 sekian, saya lupa pastinya. Seri B-nya 10 sekian, seri C-nya tuh bisa sampai 11. Apa yang bikin kamu mau ngambil bondnya korporat dibanding kamu ngambil bondnya pemerintah? Karena mau menutup itu aja sih sebenarnya kok. Jadi menutup cash flow saya supaya meskipun saya jual tapi nggak saya. Nah jangan gabungin, income tuh berbeda dengan portofolio itu keliru ya, sangat keliru sekali. Kamu belajar dari mana itu kayak begitu? Nggak ada sih kok. Jadi ya cuma mengotak-atik. Iya, jangan berharap gini. Hidup itu jangan berharap, investasi itu jangan berharap. Jangan berharap 650 bisa laku ntar begini. Saya juga berharap saya bisa punya naga, saya naik di langit sini loh. Jadi jangan berharap gitu. Kamu harus realistis. Ini bisa dijual nggak 650 gitu. Kalau nggak bisa jangan gitu. Kamu juga baru investasi di 8 juta. Kamu masuk corporate bond. Corporate bond itu orang masuk kalau duitnya 100 miliar gitu. Yes. Dia nego lagi gitu. Okay. Orang nggak akan main corporate bond duitnya bahkan 10 miliar. Karena sebenarnya ini bro, ada quotes kan sebenarnya. Kalau belum punya dana jangan berencana. Nah iya betul. Jadi kamu simple dulu aja gitu loh. Oh 8 juta nih ngapain? Saya mau ngapain dengan 8 juta saya? Jangan berharap karena saya nggak pakai nih rumahnya, saya mau coba jual. Ya boleh gitu. Kalau laku bagus. Ya. Gitu kan. Kamu nggak usah nutup terlalu besar. Tapi pertanyaannya, adakah yang beli segitu? Karena rumah itu makin murah itu makin gak ada marketnya. Gitu. Lebih gampang orang jual rumah di Senayan Residence dibanding di sini. Karena 650 juta tuh banyak sekali rumah 650 juta. Karena ini bro, kan ada indeksnya juga ya. Rumah untuk kelas menengah dan ke bawah, menengah ke bawah. Itu malah marketnya turun dan lebih sulit laku daripada properti mewah yang level sulit atas. Sekali, karena gampang dibangun ya bro. Iya, karena yang properti level atas, apalagi tempat-tempat prestisius, cuma sedikit tempatnya. Iya, malah harganya relatif stabil dan cenderung naik. Naik ya, malah naik sekali. Penthouse dan tempat rumah langka di, ya benar tadi Senayan tadi, malah lebih bagus harganya daripada rumah-rumah di Gading Serpong yang. Betul. Berarti gitu. Kurang bijak ya kok? Kurang bijak. Gini, kalau bisa dijual, boleh silahkan dijual. Cuman itu kamu rugi nggak jual? Itu kamu hitung dengan baik. Ya. Jumlah anggunan kamu berapa? Kamu punya masih sisanya berapa? Itu kamu harus hitung baik-baik gitu. Itu kamu yang tahu, bukan saya yang tahu. Cuman pertanyaannya kan sebenarnya simpel. Dari uang yang kamu punya 8 juta ini investasi kemana gitu? Kamu aja masih belum mikir jernih gitu. Yes. Emang nggak ada misalnya suatu saham yang bisa nge-return segitu? Ada jawabannya. Banyak dan lebih simpel gitu loh. Kamu jangan main corporate bonds lah kalau duitnya belum miliar-miliaran. Karena saya belum pernah ketemu manusia yang mau beli corporate bonds duitnya belum miliar. Gitu. Berarti kalau pun selaku mending pakai bond pemerintah ya kok? Ya bond pemerintah aja yang orang biasa pakai gitu. Kamu simpel aja dulu. Uang kamu kan masih ratusan juta nih ya. Standar-standar aja FR. Saya bahkan gak saranin kamu pakai bond pemerintah yang USD loh. Kamu belum miliaran soalnya uang. Yep. Yeah. Jadi simple, keep it simple gitu. Jangan kamu habiskan waktu kamu di malam hari nganalisa, lihat di Moody's gitu kan. Ini bond INKP nih, Indah Kiat nih Sinar Mas berapa nih? Gitu. Jadi trader bond nanti. kamu jangan jadi Bill Gross gitu. Jadi bond king kamu. Ya. Yep. Jadi
nggak perlu gitu. Kamu analisa sampai sedalam itu, kamu mikir, oh dari sini 10% ntar pakai bisa buat cash flow hidup. Nggak begitu gitu. Itu fantasy land. Enggak, sebenarnya finance kan, apalagi personal finance kan nggak serumit itu kan, bro. Simple, kita ngajarin simple. Input ya kita proses jadi output ya kan. Input ya kita kerja dapat gaji, proses diarahin kemana, outputnya apa, kemerdekaan finansial kah, melunasin utang kah, mau melipat gandaan kekayaan kah, sebenarnya simple. Ini kan bro, ini sebenarnya simpel banget kerjaan kan. Yes. Dia punya 27 juta dapat duit nih kan, ya kan, pengeluaran kena cicilan segala macam, sisa 8-nya kemana? Gitu kan? Nah, kamu jangan bikin ribet hidup kamu yang sebenarnya sederhana. Gitu. Semoga terjawab ya, Brian ya. Siap. Disederhanain aja. Jadi kamu analisa, kamu udah di saham dari 2019 nih. Jangan lompat-lompat nih, jangan dari saham terus kamu mau jadi bond trader, mau jadi ini. Sabar dulu gitu. Kamu jangan jadi ngeklip kupon. Boleh kalau kamu udah levelnya Sandiaga Uno, boleh. Kamu main bond INKP boleh lah, kalau kamu levelnya Sandiaga Uno. Kalau seumpama saya sewakan terus buat nutup cicilannya. Kalau dia mau sewa silahkan. Apa-apa. Tapi kan kalau. Ya. 650 juta, kalau ada yang mau beli 650, itu belum lu pakai buat benerin ini, benerin itu. Gentengnya bocor deh. Gentengnya bocor. Jadi kondisi ini banyak memang yang seperti ini. Jawabannya kamu nggak tahu kamu harus ngapain gitu. Nah, 8 juta itu ya kamu belilah buku cara ngatur duit 200.000 gitu, kamu pelajari gitu ya. Pelajari saham itu apa, cara analisanya bagaimana. Oke? Yes. Semoga terjawab, Brian. Siap. Mantap. Karena ini memang menjadi suatu topik ya, bro. Karena orang merasa bahwa kayak finance itu hal yang mudah dan orang menyepelekan kayak hal-hal yang wah sederhana. Gini aja aku bisa ya. Padahal financial knowledge-nya tuh nggak tahu apa-apa karena itu banyak sekali. Itulah mengapa ya kalau kita ngomong teman-teman kalau mau belajar itu kan bisa dari banyak hal. Iya, betul. Ya YouTube kita juga gratis kan. Kalau mau dapat basic finance dan juga knowledge tentang finance. Mau belajar kripto ya mau cari tahu ya tentang kripto, aksesnya juga gampang ya kan, buku ya juga murah ya semua, betul bisa baca ya. Plus ini meskipun sakit ya, saya kayaknya ini juga ya bro 3 hari lagi juga ya ada event ya, sehari di Malang juga. Iya betul. Buat teman-teman ya yang mau ketemu saya ya di Malang, nanti saya bakal main lagi ya ke Universitas Macung. Sabtu 26 Juli ya, setengah 9 pagi ya. Jadi yang mau ketemu saya langsung ya di sana ya. Sakit pun tetap ini ya, goes ke sana ya. Tetap goes. Sehari ya. Cuman ya itu tadi lah ya. Untuk meningkatkan ya literasi finansial. Jadi nanti tanya tuh di sana ya, yang bilang ini dosen palsu atau enggak, nanti datang. Ya ke absensinya lah nanti di sana ya. Ketemu di Universitas Macung tanggal 26 ya. Berapa hari lagi? 3 hari lagi ya. Oke. Jadi kita langsung ya ke pertanyaan selanjutnya. Next. Di slide. Oke. Slide-nya udah dari sono. Nah. Gotong royong. Ini kayak autis. Halo, selamat siang. Oke. Ya, siang. Ya, siang bro tim, bro kakak. Salam kenal. Gua Andra. Ya. Andra and the Backbone. Ya, usia. Frontbone yang waktu itu bro. Nice to meet you again. Oke. Our path cross again, bro tim, bro kakak. Andra itu bro, yang 10 juta jadi 1 miliar. Ini Andra 10 juta 1 miliar bukan? Andra the Flipper. Betul. Oke, ada 10 juta 1 miliar. Oke. Thanks a lot. Oke, mungkin ini konsultasi aja bro tim, bro kakak. Mungkin background lebih detail lagi adalah jadi gue usia 30 tahun, udah berkeluarga juga dan anaknya balita. Jadi sekarang tuh gue tuh kerja kantoran. Kebetulan memang ditempatkannya di Singapura. Gaji bulanan itu sekitar 5.600 Singapura dollar. Mungkin sekitar 70 juta rupiah lah ya. Melalui kurs saat ini. Nggak ada hutang kecil, nggak punya KPR juga. Dan untuk dana darurat udah gue taruh di SGD Money Market Fund sekitar 16.000 Singapura dollar. Itu mungkin ekivalen 3-6 bulan di Sepur atau di 12 bulan lah di Indo.
Nah, saat ini memang kondisinya gue juga karena member AC, jadi gue juga udah hampir all in lah ya di kripto sejak 2023, yang mana memang 70% tuh di Bitcoin, dan sejak Maret kemarin gue udah trimming barang memang, dan sekarang 100% kalau kriptonya tuh di Bitcoin. Nah, dari yang di trimming ini ada yang jadi non-liquid asset, ada yang liquid asset. Liquid asset gue saat ini memang sekitar 40.000 US dollar, yang mana udah gue coba proporsionalkan berdasarkan dari live show sebelumnya. Jadi gue akan pegang 50% di BTC, 40% di indeks saham, 7,5%-nya di gold, dan nanti 2,5% di cash. Yang indeks saham ini gue ngikut yang live sebelumnya, Bro Tim, yang di FA itu. Gue belajar dari situ. Thanks a lot ilmunya, Bro Tim Rokaka. Dan secara bulanan, jadi gue itu bisa gue invest sekitar 2.000 US dollar atau sekitar 2.500 Singapura dollar ya. Ekivalennya tuh hampir 50% lah dari gajian gue bulanan. Yang nantinya akan gue split ke sana terus tuh, 50%-nya BTC, 40-nya indeks, 7,5-nya gold, 2,5-nya cash. Mungkin pertanyaan basic gue adalah, dengan seperti itu, dengan yang mana investment plan gue itu adalah 10 hingga 30 tahun ke depan, itu apakah sudah wise? Gue akan investment itu sudah oke untuk dilaksanakan selama periode tertentu tersebut, atau gue tetap harus nanti tetap trimming barang, lalu rebalancing di waktu-waktu tertentu, atau sampai level mana gue harus berubah strateginya. Ini kalau misalnya pribadi lihat ya, itu udah buy and forget sih. Benar. Udah selesai tuh portofolio. Jadi ada index fund juga di sana, ya kan? Kamu pakai strategi DFA juga, ada 50% di Bitcoin yang kamu, karena member AC juga very well known kan? Iya. Kamu member AC kan waktu itu yang sempat testimoni juga ya, yang 10 juta jadi 1 miliar kan dari kripto. Jadi pasti kamu tahu betul dan kamu bahkan punya humility ya bro ya. Berhasil nge-flipping 10 juta 1 miliar, akhirnya dia trimming dan sekarang full di Bitcoin. Kamu ada exposure ke gold juga, ada exposure ke cash, dana darurat bahkan di Singapura money market yang lebih aman dibanding di Indo. Gimana bro? Udah beres bro? Beres ya. Ini buat teman-teman ya, mau lihat ya. Ini kan di link Discord-nya Aceh bisa lihat ya di bagian testimoni member. Nanti search ya Andra. Nah ini kelihatan nih. Beliau udah 2 tahun ya belajar bareng kita di dalam. Dan waktu itu beli Aceh berapa harganya? Dulu itu jadi membernya, pokoknya kalau misalnya total semua sampai jadi kontraknya 30 juta. Bro Tim Rokaka dalam sebulan. Berarti dari 30 juta kamu bisa 1 miliar ya kan? Balmat lebih berarti ya Andra ya. Tapi dengan ilmu yang kamu punya sih, ini levelnya portofolio udah buy and forget. Kamu kan pekerja aktif ya, jadi di market kan pasif nih. Aktif. Ini mungkin beat porto dia ya. Mungkin sama Bridgewater bisa 11-12 ini. Jadi udah selesai sih, itu nggak ada saran yang bisa kita kasih. Udah sempurna portfolionya. Bukan Andra the backbone bro, Andra Dalio. Andra Dalio nih, ini all weather portfolio nih. Lu ada goldnya bahkan 7,5% mirip sama Dalio ya. Jadi niru Bridgewater nih. Ketika ini portofolio kamu ya, ketika dunia inflasi itu masih stabil, ketika dunia deflasi bahkan stabil, ketika dunia itu lagi ada gerakan tensi geopolitik juga masih stabil. Ketika tidak baik-baik saja. Iya, ketika tidak baik-baik saja stabil di kamu saja juga. Bahkan ketika misalnya sampai amit-amit di sini itu nggak stabil, kamu yang stabil karena kamu duitnya di Singapura. Udah saya nih. Andra and the Backbone udah beres. Ya, Andra Dalio. Oke. W ini. Makasih banyak Bro Tim Rokaka. Satu kata untuk Andra ya bro. Sempurna. Wah, mentornya keren Andra. Gimana nggak ini? Makasih banyak Bro Tim Rokaka. Thanks a lot. Sukses selalu. Oke. Thank you. Jadi Andra ini all weather bro, portfolio bro. Iya. Tapi dia ganti bondsnya pakai Bitcoin ini itu. Karena dia lebih ngerti kan. Dia pakai portfolio dari Dalio loh. All weather dia ya. Iya. Andra ini cantik portfolionya. Andra sempurna. Jadi biasanya dia begini kan. Yes. Nah, dia bikin gini nih. Oke, kena. Nah, kan? Nah, dia gini kan. Ini gold, cash, Bitcoin, indeks. Ini ngeri loh bro portofolio. Ngeri ini. Ini udah mirip-mirip gua punya nih sebenarnya. Iya makanya. Ngeri. Terus ini dia gini, dia kan
10 juta nih, ya kan? 10 juta. Dia join AC. Yes. Dia trading sampai 1 miliar, ya kan? Terus dia di sini dia humble, dia kayak udah nggak mau gulung lagi, dia begini, ngeri tuh. Oh iya. Jadi kayak gini bro, apa? Ceritanya kan preman, ya kan? Terus habis itu ikut silat. Terus udah menang UFC. Terus pensiun. Nah ini. Andra itu ya. Nah problemnya banyak orang udah begini, dia mau kedua cepet-cepet nih. Nah akhirnya antara begini atau gini bro. No. Oh, iya. Gini kan, udah begini. Ya. Ya terus dia di sini nggak diversifikasi tuh dari gini ya. Nah ya 0. Itu kayak Andra tuh gini. Persen trader ini ya. Andra begini. Dia mau to the moon. Oh iya. Portofolio. Nah ini kalau bahkan bilang kenapa belajar, kenapa investasi di ilmu, karena lu biar punya ilmu begini. Dia keluar total 30 juta bro. Nah total nih ya kan. Nah sekarang dia bisa begini, dia bisa portofolio begini, mungkin ntar ke depannya Andra ini kasih 10 tahun bro. Iya. Andra ya ini dikasih 20 tahun, duitnya 50-an miliar menurut gua. Iya. Ini kasih 20 tahun. Atau ngelola fund. Atau paling ngelola fund lah dia. Iya makanya. Oke. Jadi keren ya. Yes. Member AC kita. Ya sebenarnya karena member AC, member TU ya, kan udah banyak belajar juga ya. Kita kan juga sering event offline bareng mereka ya. Iya. Jadi ya pasti kita udah sharing-sharing juga. Udah tahu lah outputnya bakal begitu manusianya. Iya. Kemarin Andra itu datang di ini, makanya sore gue inget dia datang pas kita makan di ini. Jadi kan apa kita punya restoran juga kan. Iya. Ajak makan di restoran, sempat ngobrol juga gitu loh. Yes. Tapi ya ini dia lebih detail lah apa sharing portofolio karena waktu itu kan ada beberapa orang juga ya. Yes. Ada yang punya apa kontrak bermiliar-miliar nanyanya. Macam-macam ada yang punya ini juga ya, agensi AI juga. Oh ya, ada yang punya agensi AI. Keren-keren. Jadi nggak cuman yang dibahas tuh nggak cuman investasi bro, tapi kalau ketemu offline sama kita yang kita bahas tuh banyak mengenai mereka punya bisnis secara detail dan banyak lah ya, apa high level information yang kita share ya. Kungfu yang nggak bisa kita tunjukin di sini kan. Kungfunya banyak. Strategi. Gitu. Betul. Pukulan maut gitu kan. Kalau itu perguruan kungfunya itu dia udah datang tuh si Andra tadi. Oke, next ya. Next question. Oke. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Bro Tim, Bro Kakak? Jelas, aman. Oke. Perkenalkan, selamat siang Bro Tim, Bro Kakak. Perkenalkan, saya Aldi, usia 29 tahun. Anak saya sekarang ada 2. Saya sehari-hari, atau lebih tepatnya seorang pengusaha. Kemudian sebelum itu, mungkin ini ya, saya mungkin cerita sedikit bahwasannya saya baru masuk benar-benar ke dunia investasi. Ini dibilang terlambat iya, tapi bukan berarti terlambat. Ya. Baru di bulan Maret saya benar-benar fokus di dunia investasi. Karena sebelumnya memang karena mungkin operate ya, seorang pebisnis, jadi banyak lebih fokusnya di pengembangan bisnis. Tapi dalam perjalanannya ternyata saya tahu game berikutnya adalah di investor. Nah, maka dari itu saya juga belajar di situ. Ya. Nah, awalnya saya berpikir investasi itu adalah tempat untuk menciptakan kekayaan yang lebih tinggi. Ternyata yang saya pelajari sejauh ini dengan saya banyak lihat dari Bro Tim dan Bro Kakak juga dan banyak juga yang saya pelajari. Artinya saya lihat investor itu cari cuan, mindsetnya, pengusaha itu bangun mesin uang. Nah ini mungkin ada kaitannya nanti dengan yang saya akan tanyakan. Saya sebelum itu bicara dulu tentang pendapatan. Ini mungkin yang saya pribadi ya Bro Tim, karena sebenarnya saya juga sama istri, cuma saya pisahkan yang saya masukkan di sini. Pendapatan saya itu sebenarnya bisa di 100 sampai di 150, cuma saya bulatkan aja mungkin di angka 100 ya. Biar ini juga. Jadi 100 juta per bulan. Utang nggak ada sama sekali. Mantap. Kemudian kebutuhan pokok 20%. Jadi saya juga sudah budgeting plan. Holiday and entertain, karena saya juga punya anak, saya juga harus alokasikan waktu dan sebagainya, itu di 10%. Kemudian dana pendidikan anak saya juga sudah setting di 10%. Dana kesehatan juga saya sudah setting di 55%. Artinya sudah ada 45% yang saya anggap sebagai fixed cost ya. Kemudian sisanya di 55% itu baru saya masuk ke plan investasi. Nah ini karena saya bilang tadi ya, saya baru masuk di bulan Maret, jadi
sebenarnya investasi saya saat ini ada masih di Bitcoin. Nanti mungkin lebih detail di bawah. Jadi saya investasi Bitcoin itu saya alokasikan di 20%, investasi saham itu di 10%, dan modal usaha liquid ya karena saya seorang pengusaha juga. Jadi saya coba untuk taruh di 25%. Nah, kemudian rencana aset saat ini saya sudah punya rumah sendiri alhamdulillah dan sudah punya office sendiri, jadi udah tidak perlu mikirlah terkait itu. Kemudian juga saya ada properti, tapi saya nggak usah bahas propertinya nilainya berapa karena itu juga bukan jadi hal yang penting. Kemudian ada dana darurat, saya masukinnya ini ke emas saat ini itu di 500 juta. 500 juta. Kemudian ada emas juga yang kaitannya bukan dana darurat itu di 500 juta. Bitcoin itu saya ada di 150 juta. Di RDPU saya ada 80 juta. Nah, untuk saham ini belum saya lakukan karena memang pertama tadi saya baru belajar action lebih tepatnya di dunia investasi itu di bulan Maret kemarin. Jadi saya masih fokus naikin di Bitcoin karena saya percaya dan yakini dengan saya sering juga belajar yakin bahwa Bitcoin ini akan menjadi sesuatu di kedepannya. Dan saya memang tipikal investor bukan untuk trading karena sempat saya pelajari untuk trading ternyata sebagai seorang pengusaha itu sangat berat sekali mengalokasikan waktunya. Kemudian kita langsung pertanyaan ya Bro Tim sama Bro Kakak. Mungkin agak banyak mungkin ya. Yang pertama, bagaimana dengan portofolio yang sudah saya lakukan di mana saya juga sebagai seorang pengusaha yang harus terus membuat dan mengembangkan mesin bisnis atau mesin uang secara berkelanjutan. Yang kedua, dari investasi saya di Bitcoin, saya selama ini tuh ambil keuntungan jika ada siklus naik atau momen, saya langsung take profit tanpa ambil modal. Nah, dari apa yang saya lakukan ini, bagaimana sudut pandangnya dan seperti apa? Karena saya mikir kalau saya tunggu 5 tahun, tapi di depan mata ini ada momen, sedangkan saya tidak ambil kok saya merasa rugi gitu ya. Tapi maka dari itu saya coba butuh sudut pandangnya. Dan yang ketiga untuk mungkin penjelasan aja kalau emas, kenapa bisa sebanyak itu sebenarnya yang dari uang saya waktu itu yang masukin istri. Jadi udah dari tahun 2022 dan itu ternyata alhamdulillah malah besar ya kita dapat dari situ juga dari ketidaksengajaan. Kemudian yang keempat, uang dari hasil investasi nih Bro Tim, Bro Kakak, sebaiknya kan saya pingin mereinvestasikan kembali. Tapi apakah itu masuk ke RDPU, USDT atau USD atau di tabungan sebelum diinvestasikan kembali jika ada momen yang bagus untuk saya masuk. Mungkin sama yang terakhir, jika mau masuk ke saham US, saya kan juga dengar terus itu show-nya dan sebagainya. Saya juga penasaran sekali dan ingin mencoba belajar di dunia saham, khususnya saham US. Saya worth it pilih sahamnya itu apakah masuk ke S&P 500 atau pilih saham sendiri untuk optimalisasi cuannya. Dan contoh exchange apa mungkin yang bisa diinfokan ke saya mungkin yang dia bebas pajak 30%. Mungkin itu Bro Tim, Bro Kakak. Jadi intinya gini, Aldi ini kan mau investasi 55 juta ini kemana kan gitu kan intinya? Pertama. Nah, betul. Kamu kan punya beberapa kan. Ini kita sebut pos-pos kamu deh. Kamu satu yang pasti paling besar kamu properti kan sebenarnya? Karena ini rumah pribadi, kantor, dan yang properti tambahan kamu, ya kan? 2 berarti emas paling besar. 3 Bitcoin. Kalau tangga kamu udah jauh lebih dari kalau secara tangga udah jauh lebih dari semua orang ya Bro ya, karena propertinya udah lunas ya. Nah, tapi Aldi ini kan kenapa kita bikin show ini, Aldi? Kamu kan tadi bilang kamu mau belajar saham kan? Betul. Kamu belajar saham sama kalau ini, saya Bro, bilang kamu nggak perlu belajar saham, bingung nggak kamu? Mungkin ini lebih tepatnya yang di tangga ke-7. Saya ingin melipat gandakan dan menjaga kekayaan. Kamu bisa lakukan hanya dengan 3 ini, Aldi. Khusus kamu. Makanya ada show ini, kenapa? Karena show ini adalah kita bisa tahu secara personal kamu punya karakter sama kamu tuh sukanya apa. 1, kamu tuh pengusaha. Ini kan ada saham kamu juga di sini kan? Betul. Nah, saya ada beberapa usaha juga sebenarnya. Kamu adalah at heart tuh pengusaha, Aldi. Investasi yang kamu ngerti, itu scarce dan desirable asset. Agak unik bro, dia sukanya properti, dia suka emas, dia suka Bitcoin. Ini nggak ada sama sekali salahnya kamu cuma nembak ke sini. Kamu boleh cari properti, kan kamu tahu cara mainnya gimana. Rumah kamu sendiri kamu udah lunas, kamu udah punya kantor, kamu boleh main di emas, kamu bahkan tahu mainnya gimana, kamu boleh di Bitcoin. Dan cuma 3 ini nggak usah saham, nggak masalah. Karena kamu punya saham sendiri di
di usaha kamu. Ini kan generate kamu duit kan? Ya. Kamu dapat penghasilan 100 juta setiap bulannya secara konsisten? Betul, saya malah returnnya bisa lebih tinggi bahkan. Betul. Jawabannya adalah uang sisa kamu ini dia benar-benar sisa kan? Setelah laba ditahan kamu putar lagi di sini kan? Betul. Ya udah, ini dari uang sisa kamu, ini udah bener 100%. Dilanjutin aja. Gak ada yang perlu kamu ubah, gak ada yang perlu kamu ganti-ganti karena kamu nggak fokus kan di sini. Yes. Karena kalau kamu beli saham, contoh ya, kamu mau beli saham A, ini kayak kamu punya usaha kedua sebenarnya Aldi. Karena usaha kamu misalnya A, ini B lah, ini B. Kamu harus tahu ini kayak gimana cara operate-nya segala macam. Saham itu nggak pasif Aldi, kamu harus ikutin beritanya, kamu harus tahu siapa yang running, kamu harus tahu ke depannya corporate structure akan seperti apa. Jadi jawabannya nggak perlu, kamu udah punya sendiri. Kalau kamu grow ini kan bisa jadi perusahaan private yang besar kan ke depannya. Kalau kamu lanjutin dengan usaha kamu, ya. Jadi jawabannya nggak perlu. Kamu fokus aja jadi pengusaha. Uang sisa kamu, kuotanya sisanya, kamu taruh sini. Ini untuk mempertahankan kekayaan. Karena 3 hal tuh udah lebih cukup, gitu. Charlie Munger tuh cuma 3 portofolionya. 1 tuh Berkshire. Ini banyak yang nggak tahu nih. Charlie Munger cuma 3 portofolio. 2 itu Costco. 3 itu fundnya Lilu di Cina, yang beli BYD. Charlie Munger tuh portofolio cuma 3 sampai dia mati. Sampai umur 99 tahun. Kalau kamu tanya portofolio apa? Saya apa? Saya juga sangat sederhana. Saya dan Bro Kakak tuh jarang punya barang lebih dari 3 atau 4. Ya. Jarang ya Bro ya? Ya plus tadi ya kayaknya juga ada obsesi juga ya buat timing the market ya Bro. Karena setiap kali harga mengalami kenaikan ya, dia cenderung sell ya. Ngambil keuntungan. Nah, ini sebenarnya juga salah satu hal yang harus dipahami karena kan Bro ini kan bukan investor aktif di market. Betul. Kalau bisa duitnya buat ekspansi usaha ya mending ekspansi usaha. Betul. Kalau pengen punya ya Bitcoin ya itu pun ya hanya berapa sisa persen. Kan dia cuma uang sisa. Dan harusnya itu investasi yang terautomatisasi. Yes. Bukan setiap kali hijau apa saya ambil ya. Terus nanti hijau lagi apa saya ambil ya. Itu kan berarti kamu udah merancukan ya dirimu. Apakah saya trader atau investor ya? Betul. Lama-lama kamu ada kecenderungan untuk nge-swing ya, terus habis itu narik-narik, terus nanti pas turun kamu panik dan overall bukannya grow daripada setiap bulan ya, kamu otomatisasi dengan jumlah tertentu, itu returnnya pasti jauh lebih bagus ya daripada setiap kali naik kamu TP. Mending sekalian ya, kalau kamu naik double, modalmu aja jangan profitnya diambil. Modalnya diambil habis itu udah terserah lah dia mau naik atau ke nol udah bebas kan. Kamu tinggal gini doang, kamu 27. Kan properti nggak selalu ada kesempatan nih. Bitcoin udah. Kamu set up and sleep nih. Gini aja Aldi. Dari uang sisanya. Oke. Nggak perlu timing market. Semoga terjawab ya? Oke. Menjawab sih. Menjawab. Makasih Bro Tim, Bro Kakak. Keren. Fokus sama usahanya. Yes. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Halo. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk waktunya, Bro Tim dan Prof Kakak. Yes. Izin perkenalkan diri, nama saya Glenn Gerald dari Bandung, usia 26 tahun. Untuk saat ini pekerjaan saya itu full time remote di perusahaan Jerman, bikin full time apa? Sorry. Remote. Kerja remote. Oke. Terus juga freelance mentoring penelitian tentang GIS atau pemetaan. Dan baru banget 2 bulan itu jalan bisnis parfum sama temen dekat. Dan yang terakhir itu lagi proses bikin konten YouTube untuk motivasi orang yang punya background mirip-mirip kayak aku gitu. Nice. Terus untuk kondisi keuangan, flashback dikit ke pertengahan tahun 2023 sampai akhir 2024 itu, gaji aku itu di kisaran 10-20 juta. Dan itu aku habisin untuk bayar-bayar utang di tahun-tahun sebelumnya dan beli barang yang bisa support untuk nambahin income. Terus alhamdulillahnya sekarang dari awal tahun 2025 itu konstan 25-35 jutaan per bulannya. Cuman kemungkinan kontrak ini beres di bulan Oktober tahun ini. Untuk dana darurat ada 105 juta di RDPU. Terus cash rekening
cash di rekening sekitar 20 juta. Dan yang terakhir karena saya anak tunggal, belum punya rumah atau mobil, orang tua juga bercerai dan keduanya sudah tidak bekerja, jadi tanggungan sekitar 12 juta per bulan. Nah, untuk pertanyaannya ada 2, nggak apa-apa? Ya, aman. Jadi yang pertama itu karena dana darurat udah disiapin gitu. Untuk pemasukan berikutnya, apakah boleh langsung full investasi atau gimana? Dan hal yang paling basic yang wajib dipelajari terkait investasi itu apa aja, termasuk di kripto atau di saham. Oke. Terus katanya kalau mau masuk kripto itu katanya mending nunggu riset nanti 2026, apakah itu benar atau enggak? Ya. Nah, terus di pertanyaan kedua, kan saya juga karena merasa ini kerjaan bakal beres, kontraknya tahun 2026, akhirnya punya rencana untuk ngejar beasiswa S2 di Jerman juga. Apakah itu sebuah pilihan tepat? Dan dari circle Bro Timothy atau Prof Kalimasada itu, ada nggak sih yang sukses di bidang akademik gitu? Itu aja sih. Akademisi. Kan dosen ini. Gini. Oke, S2 atau enggak gue jawab simpel aja ya. Apakah itu akan mendapatkan lu extra money ataukah lu hanya suka belajar? Itu keputusan personal. Jadi nggak ada gue juga punya teman S2 karena suka belajar. Dia ngerasa bisa dapat ilmu dan dia S2, itu nggak masalah. Ada yang dia S2 untuk mendapatkan income. Tapi intinya itu pilihan personal kamu lah. Kalau kamu S2 atau enggak itu sangat personal. Ya. Nah, pertanyaan kamu yang pertama apa tadi? Untuk pemasukan berikutnya, apakah boleh langsung full investasi? Oke. Dan gimana cara ngebaginya gitu? Terus hal-hal paling basic yang wajib dipelajari terkait investasi itu apa aja? Oke, basic ya kan? Basicnya aset kelas dulu. Ada apa aja investasi? Ada stocks, ada bonds, ada kripto, ada emas, ada alternatif aset, ada cash. Ini kamu harus tahu dulu nih, gitu. Ini basicnya cuma ini, investasi simple, basic ini, risk return, budgeting segala macam ya. Nah mungkin pertanyaan apakah bisa semua uang langsung investasi? Ya boleh-boleh aja, kamu masih muda banget kok, masih 26 tahun, kamu masih bayi itu 26 tahun ya. Masih single juga kan? Masih single juga, jadi iya betul. Kamu dari pendapatan kamu hasil dari freelance itu kamu investasiin nggak masalah. Tapi satu yang gue problem nih, bisnis parfum kamu ada kerjanya ada hubungannya nggak sama parfum? Sebenarnya nggak ada sih, cuman kamu apa? Freelancer, kamu freelancer di Jerman? Kalau di Jerman itu dikontrak, kerjanya remote. Iya, jadi apa? Freelancer apa? Bikin peta tanah di sana. Okay. Nah, sekarang kamu di sini freelance juga kan? Mentor apa penelitian ya? Iya, mentor penelitian. Itu di sini. Ini Jerman nih. Ini di Indo nih, ya kan? Iya, betul. 3, kamu pebisnis parfum. Ya, merintis. 4, kamu YouTuber, ya kan? Ya. Pertanyaannya, bikin duit lebih banyak 2 ini atau 2 ini? Di 1-2. Buang ke laut, fokus. Oke. Ini gimana caranya bisa double nih income-nya nih? Cari ini dulu, ya ini buang ke laut ya. Bilang partnernya, sorry, kamu kasih video ini aja. Partnernya atau ceweknya itu? teman dekat. Lu penelitian tanah ke parfum. Ini tanda tanya nih. Itu udah. Itu jauh banget. Kayak gitu bau-bau PDKT itu ya. Iya, baunya nggak bagus. Jadi gini, kamu fokus di freelance, fokus di sini. Uangnya kamu investasi, kamu pelajari aset kelasnya. Kamu suka apa? Kamu suka saham kah? Kamu suka Bitcoin kah? Kamu suka apa? Jangan karena gebetannya bikin parfum dia pindah dia mau bikin parfum itu. Kalau ini sih aneh ya, parfumnya aneh. Benar. YouTuber buat bahas tanah ya, semi oke lah ya. Saya oke, tapi ke parfumnya aneh, ini buang lah kalau. Karena gini bro, nggak perlu bisnis parfum buat bikin nama jadi harum kan. Woi, iya kan. Lo tinggal yang penting itu freelance yang bagus. Yang penting duit lu tebal. Iya, investasi yang banyak gitu. Ini ya. Ya, jangan karena parfum bro ya. Iya. Ya tadinya sih mikirnya untuk kalau si parfum itu untuk kayak backupan gitu loh. Nggak ada backup memang udah selama 2 bulan ini udah lumayan ada hasilnya juga. Ya aneh aja gitu, penelitian tanah ke parfum tuh aneh itu. Iya. Jangan terlalu eksploratif. Hidup tuh harus fokus. Kadang ide tuh ada banyak ya. Gua tuh di notes gue ide gue tuh banyak banget.
Ya. Tapi kadang setahun tuh yang gue eksekusi ide cuma 2. Kayak pengen jadi astronot gitu nggak? Ada dulu kelas kecil pengen jadi astronot gue beneran. Iya. Gue ada mimpi tuh pengen jadi astronot ya kan. Coba apakah gue ini wujudin? Yang punya apa? Yang punya salah satu bukan miner crypto kayak mining pool Bitcoin siapa namanya itu yang orang Cina. Dia kira jadi astronot beneran. Kayak orang satu grupnya Bitmain deh. Dia punya mining pool itu akhirnya dia jadi astronot. Nah gue nggak gitu kali ya. Yeah. Jadi cita-cita gue banyak. Jadi yang mau gue selesain di dunia ini tuh banyak gitu kan. Gue pengen ini, pengen itu. Gue pengen kuasain planet Mars juga ya kan. Nah kan. Jadi setelah gue pikir-pikir. Ada yang roman nih gas pindah ke Mars ya. Iya. Gue udah mau kuasain planet Mars gitu. Jadi kan hidup tuh harus realistis gitu loh. Gerald ini asli Bandung ya ini ya? Ya asli Bandung. Cuanki yang enak di Bandung apa ya? Oh restoran Sunda yang enak apa? Di mana di Bandung itu? Aduh kurang-kurang explore tempat makan juga sih. Nah kan di rumah doang bro. Makanya bikin parfum ini. Ya. Terjawab gak Gerald? Oke. Tapi kalau misalkan tadinya tuh rencananya pingin tuh di cryptocurrency untuk mulai investnya. Ya belajar, udah ngerti belum kamu kripto? Oke. Belajar jawabannya, kamu belajar apa yang kamu mau gitu. Oke. Oke, siap. Mantap ya. Nice. Siap. Oke. Jadi buat teman-teman semua, ini teman-teman tuh harus fokus ya. Menurut gue ya. Ini misalnya pekerjaan nih. Yes. Ini satu aja bro, nggak perlu banyak-banyak. Misalnya investasi. Bener. Ini duitnya kalau belum banyak ya. Enggak, ini saya gitu curiga ini sih. Gerald tuh yang PDKT satuan jualan parfum. Oke. PDKT 2-nya tuh YouTuber. Enggak, kayak itu aneh kan. Lu meneliti tanah. Benar. Terus jadi YouTuber. Jadi gini, pekerjaan satu investasi satu. Nah, ini gue pengen bahas dulu karena tadi banyak yang kayak uangnya tuh 1,6 juta, itu ada 2 saham. Gitu loh. Itu apa yang lu ada di dalam kepala lu gitu loh. 2 saham itu dengan uang 1,6 juta terus kayak lu mau beli dengan 8 juta tuh corporate bonds gitu. Itu kayak wild gitu. Jadi lu kalau punya ide nomor 2, ide nomor 3, nomor 4, nomor 5, nah lu fokus dulu apakah uangnya lebih bagus masuk di satu. Karena gue gak ngerti bro, konsepnya diversifikasi untuk misal orang yang belum punya duit ya. Diversifikasi itu di atas 100 miliar boleh lah. Iya. Di bawah itu gak perlu. Tapi gak juga sih. Di atas 500 miliar lah diversifikasi. 100 juga menurut gue diversifikasi buat apa gitu. Iya. Setuju sih. Uang lu di atas 500 miliar, 1 T kan bukan sebenarnya. Iya. Ya kan? Uang lu di atas 1 triliun lu diversifikasi. Tapi kalau di bawah 1 triliun ya 1 lah. Lu sebar gini gimana cara naik bro portofolio lu? Hah? Gue gak ngerti gitu. Kan orang bilang portofolio minimarket tuh menurut saya portofolio sapu ijuk. Kan kecil. Terus dia bilang, tapi kan katakan dia bilang gini, kalau satu naik katanya, untung, tapi semuanya rugi bro. Ijuk gitu ya. Jadi jawabannya, lu kalau punya gini, lu punya ide ke-6, ide ke-7, kenapa nggak taruh duitnya di nomor 1 gitu? Gue nggak ngerti gitu. Terus ini buat apa? Ini coret semuanya kan? Sama pekerjaan, kayak ada yang mau jadi YouTuber nih, mau jadi kripto bro, mau jadi agen asuransi gitu kan. Ya. Kenapa gitu loh, kayak 1 aja ya. Kalau lu mau jadi kaya nih semua dengerin gue ya. 1 pekerjaan, 1 investasi ya. Bener. What can be so hard bro? 1 lagi hobi ya biasanya. Saya boleh hobi 1 lah, hobi 1. Hobinya ngasilin duit apa ya? Iya, kalau kita berdua hobinya ini gitu, bekerja dan investasi. Bahkan kita berdua itu agak lucu karena ininya itu 1. Iya. Dan hobi juga tuh kayaknya ya. Jadi hobinya, jadi kita itu hidupnya cuman, ini udah. Jadi pekerjaan kita juga investasi gitu, kita investor. Nah tapi ini kan buat orang kebanyakan ya pekerjaan 1, investasi 1. Kadang banyak yang overcomplicated gitu loh. Iya, benar-benar. Dan buat yang teman-teman ya, yang mau dapat akses kayak Andra and the Backbone tadi. Ini, di sini dia. Nah, jadi kemarin kan kita bikin ya, show terakhir tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Jadi untuk yang sekarang tanggal berapa nih? 23. 23, oke. Untuk 23, ya, tanggal hari ini, itu kita akan cut off ntar jam 12 malam ya. Kemarin udah ada sekitar 20-an orang bro ya yang ikut. Jadi untuk kalian yang join di ternakuang.id, ini kita akan ini kita ada fitur yang lifetime ya bro ya. Yes.
Nah ini yang sampai jam 12 malam hari ini kalian bisa pakai kodenya dinner ya bro ya, biar kita bisa tracking orangnya. Benar. Biar bisa kayak Andre the Backbone nanti. Kita ajarin kungfu ya. Jadi kalian pakai dinner sampai jam 12 malam, nanti kita adain di minggu depan ya bro ya. Ya. Kita adain makan malam bersama untuk teman-teman yang di Ternak Uang. Nah, Andre the Backbone itu yang dari Akademi Kripto ya. Yes. Kalian kita kasih kesempatan buat teman-teman yang di Ternak Uang. Kalian bisa tanya ya apakah ini cuma soal investasi? Enggak. Tapi kita akan luangkan waktu kita untuk makan malam bareng kalian. Atau makan siang ya. Ya. Antara makan siang atau makan malam bareng kalian. Ada tanya jawabnya pasti ya. Ada tanya jawabnya, sharing dan bukan cuma sekedar keuangan ya bro ya. Yes. Lo mau tanya tentang bisnis high level kemana? Jadi banyak yang tanya di luar, banyak yang nggak tanya investasi kemarin. Banyak yang nanya, oh bisnis gue tuh seperti ini, mau gimana? Kita basically bantu untuk jadi semacam guide ya, mentor untuk kalian ya. Karena kita udah running banyak bisnis. Yes. Lo mau tanya gue tentang restoran, gue pasti bisa jawab. Lo mau tanya gue tentang apapun, mau tanya tentang klub malam juga boleh ya bro ya. Bebas ya, karena bisnis kita, lini bisnis kita banyak juga. Lu mau tanya tentang sistem ERP juga bisa. Lu mau tanya tentang apapun gitu ya. Mau tentang marketing, gimana caranya. Misalnya lu punya funnel nih, seperti ini lu bisa tanya. Dan siapin ya pertanyaannya bro ya. Iya benar. Buat yang mau datang siapin pertanyaannya, karena gue yakin bakal daging ya. Dan kita nggak share di luar juga. Itu hanya untuk kalian yang datang di situ. Ya yang mau testernya kan bisa ke YouTube-nya Ternak Uang. Iya, kalian bisa lihat YouTube-nya buat dapat materi seperti apa. Cuman basically ya ini cuma sampai jam 12 malam ya. Yes. Jadi kalian langsung aja. Kalian bergabung dulu ya ke sini. Nanti kalian abis login, kalian klik opsi yang di atas kanan. Habis itu kalian masukin kodenya dinner biar kita bisa tracking. Jadi misalnya contoh nih, sampai jam 12 malam ini 40 orang ya kan. Nah, ini kita akan ajak dinner. Nice. Gitu. Oke? Jadi itu lebih intimate ya, bro ya. Kita bikin semacam mastermind kali ya. Jadi kita teman-teman bisa tanya apa sih yang kita pelajarin, dan orang-orang yang datang tuh yang kayak tadi, yang kayak si Andra itu. Benar. Jadi orang-orang yang udah memang expert ya di bidangnya. High net worth ya. Iya, high net worth lah. Jadi kalian bisa connect juga dengan komunitas kita dan teman-teman yang lain untuk bertumbuh bareng sambil belajar, dan lu dapat akses seumur hidup. Benar. Untuk belajar di Ternak Uang. Ya. Jadi sampai ketemu semua minggu depan ya, bro. Kita gas. Sampai ketemu minggu depan di antara lunch atau dinner nanti di restoran gua, tenang ya. Gratis. Oke? Sampai jumpa.